gitu. Oke. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas waktunya Pak Oni. Kita ketemu lagi dan memang alhamdulillah setiap setiap hari Kamis kita agendakan untuk saling sharing. Kemarin mungkin langsung aja kita bahas topik dari yang sebelumnya bahwa kemarin kan kita membahas soal apa namanya apa kemarin Pak? Oh saya blank. Eh, Masalah sirka. Sirka ya. Dari Ah, kata-kata sirka itu bagaimana? Cuma memang secara prakteknya ternyata yang paling fundamental itu yang akan kita bahas itu adalah bahwa eh, kita, termasuk saya mungkin di awal dulu bahwa masih belum bisa membedakan antara mana yang jual beli, tempo atau kredit, mana dengan hutang bank. Jadi mm-mm. kadang-kadang teman-teman itu yang ya karena memang harus kita maklumi pendidikan kita kan masih pendidikan ekonomi konvensional Pak ya Pak Oni ya. Jadi yang kita dapat ketika kita dapat informasi jual beli kredit itu seperti ini, wah kita sudah denial dulu. Jadi mungkin ini nanti Pak Oni bantu menjelaskan apa sih bedanya jual beli kredit dengan utang bank dan kenapa sih jual beli kredit itu boleh dan kenapa kalau utang bank itu tidak boleh. Hmm, Tuh. Monggo, waktu dan tempat, Insya Allah. singkat Oke. waktu, saya persilakan Pak Oni. Saya izin, betul, izin subscribe ya, Pak Nanda. Ya, Subscribe sudah kelihatan ya, Insya Allah. oke, monggo, Pak. Oke, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, peserta webinar Semua Bisa Akuntansi. Seperti yang sampaikan Pak Nanda tadi ya, minggu lalu kita bahas masalah kasirka. Nah, saya sempat juga spill ke beliaunya. Seharusnya sebelum kita bahas kasirka, kita harus bahas dulu yang masalah jual beli dulu ini, yang fundamentalnya ya. Karena kalau kita ngomong masalah runtutan, kalau kita belajar fikih muamalah, terus terang kita akan belajar dulu dari hal yang paling pokok ya, jual beli kredit atau mungkin akad-akad yang tanda kutip selama ini asing di telinga kita ya, seperti akad murabahah atau mungkin akad ijaroh, akad apa lagi, akad mudharabah sendiri atau mungkin akad istisna, akad salam, di mana sebenarnya akad-akad itu telah kita lakukan sehari-hari ya, tanpa kita sadari. Seperti kalau murabaha, bahasa kerennya kan jual beli ya, bahasa sederhananya jual beli. Nah itu juga kita pernah sering lakukan sehari-hari. Juga akad salam ya. Kalau akad salam juga mungkin juga ada akad ijarah tadi, sewa menyewa atau mungkin jual beli jasa. Akad istisna yang mungkin sering kita pakai untuk developer ya, de- untuk properti ya, misalkan bangun rumah atau mungkin penjahit ya, di mana dia punya proses manufaktur maka dia bisa menggunakan akad istisna. Baiklah, Bismillah kita mulai ya. Nah ini kenapa kemarin Mas Pak Nanda juga usul ya bahas tadi yang sampaikan beliau. Seringkali kita tuh salah paham tentang apakah ini masuk akad jual beli syariah itu apakah dibolehkan atau bedanya apa dengan utang bank. Nah, seringkali kalau saya sih memahaminya gini Pak Nanda dan teman sekalian ya. Seringkali sekali lagi ya, kalau kemarin kan saya sempat spill bahwa saya ini, oke saya kenalan dulu ya. Kalau mungkin belum kenalan ya. Saya sekali lagi nama saya lengkap saya Muhammad Romadhani. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bisa manggil saya Oni ya. Saya di sini sebagai apa pemateri untuk malam ini. Saya adalah CFO dari PT Semesta Niaga, di mana bergerak di bidang konsultan ya, konsultan manajemen keuangan dan juga mungkin membantu para klien untuk meringankan mereka tentang pajak dan sebagainya. Nah, di sini di tata niaga ini saya lebih fokus ke keuangan syariah, Bapak sekalian ya. Makanya kenapa saya tulis praksi perbankan ya. Alhamdulillah eh, saya 16 tahun pengalaman di perbankan. Dari 13 tahun 2003 hingga 2016 saya di bank konvensional, sedangkan tahun 2016 hingga 2019 atau 3 tahun ya sebelum saya resign saya pindah ke bank syariah dengan harapan waktu itu kan mungkin tahu sendiri ketika kita awal-awal di perbankan konven kan kita nggak tahu ya
apa itu riba, bunga itu dianggap biasa. Walaupun kalau sering angka apa sering sering diplesetkan bunga bukan nama sebenarnya, ya memang bukan nama sebenarnya, nama sebenarnya adalah riba dan sebagainya. Akhirnya punya suatu kerentek ya, suatu apa ya keinginan kuat karena kata hati bilang jangan sampai keluarga kita itu dinafkahi dengan harta haram. Makanya kemarin kami, saya pribadi mengajukan pindah ke bank syariah. Bank syariah ini waktu itu masih belum spin off ya, karena posisi bank syariah waktu itu masih unit usaha syariah, jadi masih nginduk di bank konvensional. Nah, setelah itu di tahun 2016 akhir saya ikut pelatihan dari Ustadz Aminur Bait ya di Surabaya waktu itu saya ingat waktu itu beliau sempat membahas, membuka dan juga mengupas tentang akad-akad di bank syariah di mana waktu saya baru pindah. Awalnya saya punya pemahaman ketika saya pindah dari bank konven di mana notabene gaji saya haram karena dari riba, maka dengan harapan pindah ke syariah insya Allah gaji saya bersih dari riba. Otomatis kalau bersih ya itu tadi harapan saya harta haramnya nggak ada diganti harta halal yang bisa saya nafkahkan untuk keluarga. Alhamdulillah ala kulli hal saat di pelatihan fikih muamalah belum menyampaikan ini loh Pak Oni ternyata dari pelaksanaan akad-akad ada yang tidak bisa kita tolerir. Nah, waktu itu sih memang memang ya awalnya saya punya pemahaman semua dengan label syariah itu maka aman secara syariat, maka secara segala sesuatu yang dapat dari hal-hal yang berlabel syariah maka itu aman untuk saya miliki. Contohnya di bank syariah dan sebagainya. Tapi ternyata walaupun walaupun ya perbankan secara itu memakai akad-akad dengan prinsip syariah, ya kayak akad murabaha, akad salam, akad ijaro, istisna, mudharabah dan lainnya. Tapi pelaksanaannya insya Allah waktu itu 2019, saya belum menemukan yang sesuai dengan syariat. Tapi juga ada beberapa, waktu saya temukan satu perbankan syariah ya. Waktu itu si bank ini belum merger ya, seperti sekarang. Dan saya sendiri sempat mereview akad-akad dari beliau, dari yang orangnya tadi yang ngomong ini udah sosial Pak ini saya review di perbankannya. Dan memang waktu itu dia di bank itu waktu itu dia tahun 2013 sudah menghilangkan bunga, maaf, denda, sita dan lelang. Jadi satu-satunya perbankan syariah yang menurut saya pribadi waktu itu dia berani untuk menghilangkan akad, sita, denda dan lelang. Nah, oleh sebab itu ketika bank syariah ini merger, saya juga sangat menyayangkan. Ternyata ketika merger, apa yang saya dapat di lapangan, akad-akadnya kembali lagi, khususnya ya, selain selain murah bahaya, selain jual beli ya, itu nggak sesuai dengan syariat. Mudharabah, musyarakah, malah ada yang istilahnya mereka pakai cicilan emas dan sebagainya. Di mana kalau kita ngomong cicilan emas, secara syariat, maka dia masuk akad atau transaksi sorf ya, dengan ketentuan harus tunai dan nggak boleh tertunda penyerahannya. Oke, 2009 saya resign ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Langsung waktu itu saya coba untuk explore ya pengalaman dari ikut kelas muamalah Ustadz Amin Nurbait, kemudian pengalaman di perbankan konven dan syariah. Akhirnya kemarin memberanikan diri untuk cawe-cawe ya, tanda kutip apa ya, bukan cawe-cawe ya. Istilahnya saya memberanikan diri untuk ikut nimbrung di dalam suatu koperasi syariah. Waktu itu Pak Nanda belum gabung ya Pak Nanda ya? Apa baru gabung ya Pak Nanda ya? Gimana Nanda? Waktu Ya. itu udah gabung belum Pak Nanda? Maksudnya saya megang koperasi syariah yang nasional itu, tak, Pak? Heeh, Oh, heeh, saya heeh. kalau nggak salah waktu itu antum jadi sekretaris ya, kalau bendahara atau sekretaris antum waktu itu BCS. Nah, pokoknya ya, saya nangani satu. Sebelum itu kan memang serang nggak, sebelum resign kan waktu memang ada beberapa koperasi syariah yang minta bantuan saya untuk akad-akadnya ya setelah dari Ustadz Ami. Hmm, 2019, 2020, 2021 insya Allah ya, ya saya ya, mulai mendukung saya suatu setahun, baru koperasi. setahun itu kalau nggak salah, Pak. Betul. Nah, itulah kenapa saya ngomong saya praktisi koperasi syariah yaitu tadi karena saya pengalaman juga di koperasi konven waktu itu di daerah Banyuwangi ya. Saya pegang Kopkar ya di mana Top ini juga tahu sendiri ada bunga dan sebagainya. Kemudian setelah 2019 saya resign, akhirnya ada suatu koperasi yang tidak formal ya di Kediri minta bantuan saya untuk jadi pengawas operasional ya, atau auditornya untuk operasional ya. Jadi saya bikin suatu
konsep akuntansinya, jurnal-jurnalnya juga termasuk diantaranya akad-akad dan juga insya Allah apa ya tata cara SOP-nya semua. Nah, 2021 Alhamdulillah ada teman dari Tulungagung itu teman-teman Tulungagung ngajak gabung untuk buka koperasi syariah di Kediri. Makanya kemarin itu saya pegang di sana. Ya Alhamdulillah dari segi pengalaman yang lalu-lalu memang koperasi ini beda dengan perbankan ya Pananda dan teman sekalian ya. Dari segi akad mungkin sama, tapi dari segi jurnal akuntansi jelas beda dengan perbankan. Makanya nanti saya spill boleh Pak Nanda ya. 15 Oktober insya Allah Pak Nanda akan bahas masalah jurnal akuntansinya dari Lembaga Keuangan Syariah khususnya akad murabah ya Pak Nanda ya. Iya, Insya Allah. insya Allah, Bang. Nah, gitu ya. Oke. Ya, mungkin sekilas dari saya akan lanjutkan. Oke. Nah, disclaimer sekali lagi saya sebagai disclaimer di sini saya menyampaikan materi tidak mewakili seseorang atau lembaga. Di sini murni karena pengalaman saya di perbankan dan koperasi ya, khususnya perbankan syariah, koperasi syariah. Makanya sebelum saya sampaikan materi, saya mohon maaf jika nanti mungkin nggak sesuai dengan yang Bapak Ibu atau mungkin teman-teman dapat dari teman-teman yang ada di perbankan dan koperasi ya. Karena ini sekali lagi yang saya dapat dari Ustadz Amin Rubaid, kemudian saya combine, mohon maaf saya bandingkan dengan pelaksanaan akad di perbankan syariah saat itu ya, 2000, mulai 2019 hingga sekarang, termasuk juga koperasi syariah. Dan pengalaman terakhir pembiayaan dari koperasi syariah ya, mereka mengaku koperasi syariah, tapi notabene ya tadi itu, menurut saya pribadi ketika saya tanya akad, mereka bingung apakah akad mereka kepada nasabah ini murabah, mungkin mudharabah. Tapi setelah itu saya semakin yakin pihak pegawai koperasi sendiri, wes gak soal LLN ya, pegawai koperasi sendiri itu mereka nggak paham tentang akad-akad syariah dan pelaksanaannya. Yang penting nama syariah, cairkan kredit pembiayaan, si nasabah ini nggak terima uang, kalau nggak salah murabah atau mudharabah ya, saya nggak jelas. Yang terima dia nggak terima uang, nggak terima barang, tapi tiba-tiba dia akan dilelang. Tanda kutip akan diancam lelang karena dia wan prestasi nggak bisa bayar angsuran. Nah, kalau ngomong angsuran berarti kan konsepnya cuma satu ya, berarti dia modelnya murabaha. Saya tanya murabaha, Bapak terima uang nggak? Saya cuma terima uang tok, Pak Oni. Oke, terima barang nggak? Nggak terima. Terus yang belanja barang siapa? Saya sendiri. Saya dapat uang masuk ke rekening, saya suruh belanja untuk pengadaan barang untuk tempat usaha saya. Ini otomatis ya. Ini yang akan saya jelaskan nanti ya. Saya akan bahas. Oke, next. Nah, ini kemarin juga sempat sekali lagi ketika saya main ke salah satu perusahaan pupuk ya, saya sempat ngobrol dengan manajernya. Manajernya juga ini, Pak Oni, kenapa sih Pak Oni bank syariah itu sama kayak bank konven loh? Sama gimana Pak? Ngono. Saya kayak gitu ke beliaunya. Lah, ini kan cuma ganti nama aja tuh Pak Oni. Asli bank konvensional itu pakai celana panjang, gitu ya, asumsi beliau ya. Bank syariah pakai sarung, pakai gamis dan sebagainya. Ah, oke, ya, oke. Terus masalah Bapak terus gimana? Menurut Bapak gimana? Saya rasa sama aja Pak Oni. Bunga dan margin itu sama. Soalnya bunga 10% dengan margin 10% itu sama aja. Mereka juga sama-sama ngambil keuntungan, sama-sama ngambil kelebihan dari manfaat, bilang gitu. Akhirnya kemarin saya jelaskan ke beliau, sama kayak gini ya. Akhirnya saya buka simpel kayak gini. Nah, sekarang bunga 10% dengan margin 10%. Mungkin teman-teman juga sering itu ya, salah paham ya. Seakan akhirnya menjudge semua perbankan syariah itu dalam segi apa akadnya itu margin khususnya murabah podo wae dengan bank konvensional. Bahkan seringkali ganti nama tok. Nah, kan kemarin juga saya sempat spill ya Pak Nanda ya. Sekarang itu kalau kita ngomong masalah syariah, ambil-ambil syariah, itu jadi market share yang paling digemari sama orang-orang usahawan baru ya. Yo, gak baru tok ya. Perbankan pun konvensional sekarang berlomba-lomba untuk bikin bank syariah, minimal unit usaha syariah, di mana masih tetap tadi yang kemarin ya, saya sampaikan tadi ya, masih satu ulangan di bawah bank konvensionalnya. Nah, gitu. Nah, kalau mau bunga 10%, otomatis ini ya, mereka hanya minjamkan uang ya, Bapak-Ibu sekalian ya, beda dengan margin. Kalau mau margin, mereka transaksinya itu berdasarkan jual beli barang atau jasa. Terus yang kedua, kalau masalah bunga, presentasi dari pokok pinjaman, oke jelas dan biasanya
mereka itu punya ketentuan, mungkin 2 tahun flat ya, nggak ada kenaikan bunga. Sedangkan kalau di atas 2 tahun atau mungkin sering kita dapati di KPR ya, Bapak Ibu sekalian ya, dari pemilikan rumah itu 2 tahun pertama dia flat, bunga berapa? 2% per bulan. Tapi ketika dia 2 tahun, dia floating. Lihat dari kondisi ekonomi. Kadang bisa 4% setahun, kadang naik 6% setahun, dan sebagainya. Sedangkan kalau di ngomong masalah murabah yang margin, jual beli syariat, itu dia nilai tetap nggak ada kenaikan harga. Misalkan kalau 10% ya tetap dari awal akad hingga akhir jatuh tempo, maka dia tetap tiap bulan atau mungkin harganya nggak akan berubah. Nah, dan ini yang terakhir, bunga adalah riba ya, bukan nama sebenarnya, memang bunga adalah riba dan dilarang dalam agama Islam. Banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwa riba itu haram, Al-Baqarah atau mungkin Ali Imran dan sebagainya ya. Dan yang di kolom margin dia dibolehkan selama itu enggak melanggar syariat Islam dan memenuhi akad-akad atau mungkin syarat jual beli syariah. Kembali lagi tadi ya, masalah yang bunga 10% hingga atau margin 10%. Kalau ngomong dari yang saya sampaikan tadi, berbasis pinjaman, biasanya kalau ngomong bunga 10%, mereka ngasih uang 100.000, maka dia bunganya 10%, 10.000. Maka di akhir jatuh tempo, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bayar ke bank itu, atau lembaga keuangan yang konven itu, 110, 10 ribunya adalah riba. Sedangkan kalau margin, nah nanti Bapak Ibu atau teman sekalian akan memahami bahwa jual beli syariat di mana ada apa? Ada penjual, ada pembeli. Kalau ngomong lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah sebagai penjualnya, nasabah pembiayaan atau debitur sebagai pembelinya. Ada serah terima barang, bukan serah terima uang. Beda ya. Kalau riba tadi apa? Kelebihan dari manfaat. Kalau yang ini beda. Bapak Ibu kayak jual di itu loh, jual di toko-toko kelontong ya, Bapak Ibu sekalian. Kan Bapak Ibu sekalian ada harga kula, harga jual. Harga kulak 100 tak jual ke pembeli 110.000. Bolehkah? Boleh. 10.000 ini apakah bunga? Bukan. Ini yang dinamakan margin. Jadi halal ya, secara syariat ini dibolehkan. Bahkan di Al-Baqarah mengatakan jual apa riba haram, jual beli halal ya. Lebih menyukai jual beli daripada yang riba tadi. Next. Nah ini ya. Nah ini loh bukti nyata Bapak Ibu sekalian ya, rekan sekalian, teman-teman sekalian. Sejak tahun 2004 itu ada fatwa MUI tentang bunga atau interest ya yang mengatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini ya diperbankan ya itu asuransi, pasar modal ya, pegadaian, koperasi, lembaga keuangannya itu telah memenuhi kriteria riba jahiliyah atau riba nasi'ah ya, seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Ini memang fatwa dari MUI ya, Bapak sekalian, ya, teman sekalian. Karena MUI sendiri bukan regulator untuk lembaga keuangan, maka ya cuma mereka bisa mengeluarkan fatwa aja. Lalu kembali ke masing-masing dari personal yang memahaminya, apakah memahaminya itu tadi loh, tetap yakin dengan uh, ketidakapa-apaan ya, ketidakapa-apaan. Yakin akan aman-amannya pakai bunga bank atau pinjam dengan bunga dan sebagainya maupun teman tabungan ya dapat bunga atau mereka harus yakin bahwa memang syariat mengatakan di Quran ya banyak dalil di Quran dan juga hadis mengatakan riba itu haram, mutlak haram. Ada lagi teman sekalian ya pengalaman ya, teman-teman kami di perbankan itu mereka tahu, sebenarnya mereka tahu bahwa bunga itu haram, tapi mereka berdalih kan. Kalau ngomong bunga haram, berarti gaji mereka juga haram, ya teman sekalian ya. Mereka berdalih, kan aku bisa Mas Sony, tak zakati hartaku yang haram tadi akhirnya jadi bersih. Nah ini yang kemarin sempat jadi suatu apa ya, kesalahpahaman kami ya. Sama juga, saya juga sama gitu. Sebelum saya paham bahwa riba itu haram, saya juga punya pendapat, punya pemahaman bahwa bunga itu atau gaji haram itu bisa dizakati. Ternyata ketika kami belajar di Ustadz Fikih Muamalah sekali lagi kami tanyakan ke beliau-nya harta haram tidak bisa dizakati dengan gini asumsinya seperti gini, riba itu haram, hasil mencuri juga haram,
sama-sama haram. Jika memang harta haram ini bisa dizakati, maka harta dari hasil mencuri boleh kita makan. Nah, itu kayak gitu kan. Akhirnya saya juga nyambungnya seperti itu. Oh, berarti ya percuma selama ini ya. Selama ini harta saya zakati tiap bulan. Ini salah kaprah ya. Padahal zakat sendiri kan juga ada ketentuannya. Harus haul 1 tahun ya. Dan juga masuk nisab dan sebagainya. Nah, ini tiap bulan dulu gitu. Pokoknya tiap bulan tak zakati 2,5%. Padahal itu, mohon maaf sekali lagi dari segi syariat, salah ya. Nah, next. Nah, ini loh. Apa yang dimaksud dengan riba. Riba, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, secara etimologi riba berarti tambahan ya. Itu ada, kalau melihat dari rujukannya ada alfat wazidayah ya, al mu'jam al wasid ya. Juga riba itu dapat berarti bertambah dan tumbuh. Ya, tadi ya, utang 100 ribu, oh 1.000 rupiah kembali 10%, 100 rupiah. Maka bertambahnya dari utang piutang, dari manfaatnya itu ada manfaatnya 100 rupiah, maka manfaat 100 rupiah itu adalah riba. Padahal kalau dari dalilnya, tadi kan sampaikan ada Al-Baqarah, Al Imran, dan juga lainnya. Padahal Allah itu telah menghalalkan jual beli, nah, ya kan, dan mengharamkan riba. Kemudian oleh orang-orang yang beriman, Al Imran ya, surat ketiga ayat 130, janganlah kamu makan riba. Oke, jelas. Yang terakhir, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, dan jika kamu orang yang beriman. Lain loh. Yang ini sering kali jadi dalil ya, harusnya teman-teman bank syariah mereka tahu ada riba di dalam pelaksanaannya, tapi mereka mungkin nggak paham ya. Pertama kita kasih uzur ya. Tapi ketika mereka paham dan mereka nggak mau penerapannya secara syariat, maka ini ya, kena dalil-dalil tadi ya rekan sekalian diantaranya. Oke, next ya, kita lanjut. Nah, ini Bapak sekalian, teman sekalian, kalau kita ngomong masalah akad-akad syariat ya, ada dua macam ya. Yang pertama akad komersil atau akad tijaroh, perdagangan. Yang kedua akad akad sosial atau akad tabaruk. Nah, kalau ngomong akad komersial dibagi dua ya. Kayak yang kemarin saya bahas, mudorobah, musyarakah. Yang pertama itu akad tentang teori pertukaran yang memiliki kepastian keuntungan. Makanya disebut margin tadi ya, Bapak sekalian ya. Apa sih yang dapat dimaksud margin? Kata-kata apa yang punya margin, mempunyai keuntungan ya, yaitu murabaha, salam, istisna, dan ijaroh. Sedangkan kalau yang mudorobah musyarakah berdasarkan bagi hasil karena kepastian yang tidak, karena keuntungan nggak pasti, mohon maaf. Kalau kemarin saya sampaikan akad mudoroba, kalau dapatnya bagi hasil kan dari laba bersih juga, sirka juga itu laba dari laba bersih. Kadang naik, kadang turun. Kalau labanya naik, laba bersih naik, maka dia punya bagi hasil yang gede. Kalau labanya turun, maka dia dapat bagi hasil yang kecil. Bahkan kalau dia rugi, kalau akad mudoroba kemarin selama itu bukan kelalaian dari pihak mudorib atau pengelola usaha, maka pihak mudorib tidak mengganti kerugian. Sedangkan pihak sohibul mal, kalau akan mudoroba, maka dia mengganti, mohon maaf, mengalami kerugian, modalnya berkurang. Kalau akad sirka kemarin apa, Pak Nanda ya, teman sekalian yang mungkin masih ingat, kalau akad sirka itu kalau ada keuntungan dibagi berdasarkan kerja yang paling gede. Nah, atau mungkin kalau mau fair-fairan ya wis bagi rata aja, tidak ada masalah. Kalau dia rugi, sama juga ya. Kalau dia rugi, akad sirka, maka dia sesuai dengan porsi modal yang dia setorkan. Nah, itu ya, clear ya. Nah, kalau akad sosial, akad tabaruk, ada qard. Apa itu qard? Utang piutang, rahan, kade, hawala, kafala, wadiah, titipan dan sebagainya. Ini ya, ini kata-kata ini Bapak sekalian diperbankan atau mungkin lembaga keuangan syariah koperasi itu ada semua. Cuma hari ini, malam ini saya kan nggak akan bahas semua ya, kan nanti saya sampaikan ke beliaunya, ke Pak Randa. Kalau bahas semua Pak Randa bisa 5 jam Pak Randa. Karena saya kemarin pengalaman ngajar di Probolinggo itu yang 25 desa itu yang bikin LKM itu dia 5 jam nggak selesai, bahkan banyak yang saya skip. Makanya kemarin itu sepakat kita hanya bahas fikih muamalah tentang akad murabaha. Next ya. Nah ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ngomong akad perbankan syariah atau mungkin lembaga keuangan syariah itu sama ya. Kalau simpanan ada namanya wadiah. Akad apa wadiah itu? Akad titipan, akad mudharabah. Jadi orang nabung itu kayak kemarin yang tanya Pak Priyo ya. Nabung itu akadnya mudharabah. Si penabung nasabah sebagai sohibul mal, bank sebagai mudharib, pengelola usaha. Nah, ada lagi akad qard, simpanan qard. Kalau di perbankan syariah nggak ada qard ya Bapak Ibu sekalian, Mas sekalian ya. Kalau koperasi syariah insya Allah Alhamdulillah
yang kami temui dari teman-teman yang care atau mungkin straight ya, ketat masalah fikih muamalahnya, koperasi syariah pun ada akad qard. Jadi mereka kalau nyimpan itu nasabah yang nyimpan mereka nggak pakai akad wadiah, nggak pakai akad mudharabah, tapi dia langsung pakai akad qard. Jadi bisa diutang sama pihak Ya. koperasi atau pihak lembaga keuangan syariah. Untuk pembiayaan Bapak sekalian, ini juga ada ya, akad murabah tadi juga ada pembiayaan ya. Kalau di sisi aktiva ini, nah ini akuntansi lagi ya. Nanti dibahas sama Pak Nanda ya di pertengahan bulan Oktober. Ada akad mudharabah, akad musyarakah, istisna, dan akad ijarah. Next, nah ini. Malam ini sepakat kita fokus untuk bahas ini ada fatwanya Bapak sekalian ya, teman sekalian. Fatwanya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11 DSN MUI tahun 2000 ya. Yaitu dalam hal ini kalau akad murabah bank harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Lah, murabah adalah apa? Tadi ya, jual beli ya, menyatakan bahwa ada perolehan harga perolehan berapa, kemudian ada harga margin ya atau keuntungan, kemudian di total yang dijual ke pembeli apa? Harga perolehan plus margin atau keuntungan, maka itu harga jual ke pembeli. Nah, kalau ngomong di perbankan, maka atau mungkin keuangan syariah, maka murabah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Makanya kemarin saya sempat spill ya, murabah ini akarnya macam-macam. Tapi kalau masalah yang berlaku di lembaga keuangan syariah, maka dia berlaku akad bukan akad murabah murni ya, Bapak sekalian ya. Karena lembaga keuangan syariah pun kalau perbankan syariah kan sesuai fungsinya dia sebagai lembaga intermediasi, maka dia hanya sebagai apa perantara kalau omong akad mudharabah ya sebagai perantara kalau omong akad jual beli dia bisa cuma dia di dalam akuntansinya dalam akuntansi dia tidak bisa atau tidak bisa apa tidak dibolehkan untuk nyetok barang. Pertama dia nggak punya gudang, kedua ini yang kemarin sempat saya jadi concern ya semakin yakin ya ketika saya pindah bank syariah ada salah satu akun atau COA ya chart of account di posisi aktiva namanya persediaan. Di bank syariah tempat saya bekerja, itu persediaan ini nggak pernah bergerak. Nol. Ternyata saya tanya lagi ke teman-teman pusat yang paham masalah DPS ya, di bawah staf DPS, saya tanya, ini apa Mbak Fulana? Ini akun persediaan ini apakah akun persediaan yang ada atau mungkin sering dipakai oleh orang bagian umum? Contoh persediaan barang apa barang cetakan, persediaan mungkin si punya apa ya kardus arsip dan sebagainya. Enggak, bukan Pak Oni. Ini persediaan ini hanya khusus untuk akad murabaha. Loh, kenapa kok kosong? Nah, itu tadi akhirnya saya semakin yakin. Saya yakinnya Bank Syariah waktu itu tempat saya bekerja nggak bisa syariah. Kenapa? Karena saya meneliti jurnal akuntansinya. Harusnya, harusnya bank itu kalau ngomong dari fatwa ini, bank itu beli sendiri barang, kemudian jual ke nasabah pembiayaan atau debitur. Nah, ini enggak. Mereka langsung bypass, nggak ada pembelian kulak barang berapa, dijual apa, nggak ada. Jadi pergerakannya di COA persediaan itu dia kosong. Makanya saya semakin yakin, oh berarti pelaksanaan akad di tempat saya kerja nggak sesuai syariat. Otomatis ini bukan margin yang mereka dapat, tapi riba yang mereka dapat. Nah, itu ya, Bapak sekalian. Kalau kita mau masalah murabah, Bapak sekalian, akan ada macam-macam istilah ya, diantaranya ada istilah takobut ya, Bapak sekalian. Takobut itu bahasa sederhananya itu serah terima barang ya, di mana barang dibeli, diserah terimakan, kemudian jadi tanggung jawab si pembeli. Atau juga ada uang muka. Kalau kemarin di pelatihannya atau materi dari Pak Ahmad Zaki ya Pak Nanda yang mungkin teman-teman sekalian sempat sempat ikut webinar beliau ya masalah pelaporan di Koperasi Syariah itu akan ada namanya dua macam uang muka ya yang dipahami. Satu namanya urbun, satu namanya hamis jidiyah. Tapi pada prinsipnya uang muka adalah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli ya kayak kayak biasanya ya DP lah istilahnya gitu. Kalau dia lanjut maka uang muka itu jadi semacam potongan pokok dari pembiayaan atau mungkin setelah dikalkulasi misalkan harga jual harga perolehan Rp1.000 margin Rp100 maka harga jual 1.100 ada DP 500 maka yang diakatkan itu 500 yang diakatkan itu Rp600.000 cicil selama sekian tahun setahun 2 tahun atau 3 tahun dan sebagainya. Nah yang ketiga akan ada istilah hak khiar. Nah, ini yang hak khiar ini apa?
hak untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad. Contoh kayak gini, Bapak sekalian ya. Saya ini berakad dengan pihak bank syariah. Bank Syariah itu jual ke saya minta ke Bank Syariah, tolong saya dibelikan HP Infinix harga 2.500.000 di toko A. Pihak bank beli, kemudian dibawa ke tempat dia. Karena ini kan fatwa fatwa murabahnya kan bilang bank harus menguasai barang yang diakatkan sebelum dia jual kembali ke nasabah atau mungkin ke debitur ya. Setelah sampai di kantor bank, tiba-tiba saya punya keinginan, aduh Pak, ternyata ini ada keperluan lain ya, jadi saya nggak jadi ambil atau meneruskan akad murabah di tempat bank jenengan. Nah ini yang namanya hak hiar. Dan ini Bapak sekalian, seringkali lembaga keuangan syariah kebanyakan, sebagian besar, menghilangkan hak hiar ini. Karena mereka takut rugi dan sebagainya. Padahal ada solusi yang bisa mereka gunakan untuk tanda kutip mengurangi atau mitigasi risiko kerugian tadi. Mau kapan-kapan saya spill ya. Yang terakhir ada istilahnya e-kolah. E-kolah. Fastak akad, pembatalan akad dan juga bukan akad yang baru. Next. Nah, murabah itu Bapak sekalian ya, teman sekalian, kalau lihat dari apa pembagiannya ada tiga macam ya. Yang pertama itu dilihat dari alat tukar ya, Bapak sekalian ya. Kalau ngomong alat tukar, berarti murabah ini tukar menukar uang dengan barang. Sama ya kayak kita, mohon maaf, sama kayak kita belanja ke pasar ya. Beli tempe 5.000, saya nyerahkan uang 5.000, saya dapat tempe senilai 5.000. Atau tukar menukar barang dengan barang. Baik, mukoyada. Apa, Pak Anda teman-teman sekalian? Apa itu istilahnya? Ada yang tahu nggak? Kok lupa saya? Barter ya kalau nggak salah ya. Nah, barter baik, Barter, barter, mukoyada. barter, Barter barter. ya, barang dengan barang nih. Ah, ini sampai double ya, nulis double. Oke. Atau yang pembagian kedua tergantung dari waktu penyerahan. Waktu penyerahan ini sama-sama tunai, uang tunai, barang tunai. Kayak tadi ya, saya beli tempe di pasar, saya bawa uang 5.000 tunai, maka barang saya terima secara tunai. Tunai dalam hari ini nggak ada tertunda ya, bukan maksudnya saya bayar sekarang, besok diserahkan tempe, enggak kayak gitu ya. Uang tunai, barang tunai dengan maksud saya itu juga saya terima barang, saya juga saya bayar uang, maka saya terima barang. Yang kedua, uang tunai, uangnya tunai, barangnya tertunda. Ini yang namanya akad salam. Nah, apa contohnya? Contoh gini, Bapak Ibu, segampangnya gini wis, simpelnya. Bapak Ibu kan waktu itu kan lagi malam-malam lapar ya, lapar cari makan, wis gini aja wis beli makan apa? Nasi goreng. Ternyata nasi goreng itu masih antri banyak wis. Karena Bapak Ibu takut kehabisan nasi goreng, maka Bapak Ibu ngomong ke pembelinya, Pak, saya pesen, saya beli dua nasi goreng. Saya bayar tunai dulu ya. Contoh mungkin satu porsinya 10.000 ya. Saya bayar tunai dulu dua 20.000 wis. Nanti mungkin 3 jam lagi saya tak itu. Mungkin satu saya cari makan malam dengan tujuan mari habis makan malam saya ke belanja ke supermarket ya. Oke Pak, karena yang masih antri banyak, tolong saya buatkan, saya beli sekarang ya tak bayar tunai di depan 20.000. Nanti mungkin 3 jam lagi saya ambil. Nah, ini juga bisa dikatakan akad salam. Atau akad lainnya gini, contoh, Bapak Ibu sekalian kan punya usaha, contohnya usaha bakery ya, atau mungkin kue ya. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian ya, ini juga salah satu ya, akad salam ini salah satu cara dapat modal tanpa utang bank. Kayak kemarin kan paket akad sirka, akad mudharabah, ini juga salah satu cara dapat modal tanpa utang bank. Gini contohnya gini. Bu, waktu itu kan dapat pesanan ya, pesanan apa? Pesanan roti 100 porsi. Katakanlah gampangannya harga 1 juta. Nah, untuk menghasilkan roti seharga 1 juta tadi, Bapak Ibu membutuhkan apa? Modal untuk gula bahan. Nah, itu tadi karena ya apa? Nggak ada cash atau mungkin minim cash. Karena hari ini itu Pak ya 3 hari lagi saya minta rotinya 100 porsi harga 1 juta. Oke, Bapak Ibu karena nggak punya cash untuk belanja 3 hari lagi, maka Bapak Ibu meminta uang tunai di depan. Pak, tolong saya dibayar tunai di depan. Itu boleh dan nggak ada masalah selama orangnya mau ya. Nah dengan syarat tadi itu ya. eh, Tadi tuh ada nanti kalau ngomong masalah isna ada syarat lagi. Kalau akad salam tadi intinya
jual belinya itu uang tunai barang tertunda. Yang ketiga, uang tertunda barang tunai. Ini kebalikan ya. Kalau tadi uang tunai barang tunda, ini yang uang tertunda barang tunai. Apa? Jual beli kredit yang akan kita bahas malam ini atau taksit bahasa kerennya ya. Bahasa Arabnya taksit ya, apa istilah apa? Fikih mamalanya taksit. Jual beli kredit. Apa uang tertunda barang tunai. Jadi barang diberi dulu, dibelikan dulu ke pihak nasabah atau pembeli, maka dia yang bayar tuh non apa bayar nyicil selama jatuh tempo yang disepakati. Yang terakhir, ini yang paling apa ya, terakhir tapi dilarang ya dalam syariat, uang tertunda, barang tertunda. Apa itu contohnya? Atau mungkin bahasanya Pak, jual beli utang dengan utang. Baik kali bil kali. Baik itu akad jual beli ya Bapak Ibu sekalian ya. Istilahnya fikih mulia baik itu akad jual beli. Uang tertunda, barang tertunda. Apa contohnya? Bapak Ibu, teman-teman sekalian, inden mobil di suatu dealer motor. Ini yang dilarang. Uang tertunda, barang tertunda. Bapak Ibu inden. Nah, kalau ngomong masalah uang tertunda ini ya, intinya tuh pengertian Ibu nggak bayar cash. Beda dengan yang tadi, uang tunai, barang tertunda, akad salam. Kalau Bapak Ibu belinya secara akad salam, maka ini sah-sah aja. Dengan catatan dia, dealer ini ketika dia menggunakan akad baik bil kali, dealer ini bukan produsen dari suatu kendaraan. Contoh ya, ini ngomong ngomong kendaraan ya. Dealer ini bukan produsen dari suatu kendaraan bermotor. Contoh dia dealer A ya. Dia hanya jual contoh motor Honda, motor Yamaha atau motor Suzuki ya. Dia cuma jual tok. Dia bukan produsen motor Honda, Suzuki atau Yamaha. Maka dia ketika dia ada orang datang ya, pembeli datang, Pak, tolong saya inden motor Suzuki atau motor Yamaha keluaran terbaru. Padahal waktu itu Bapak Ibu sebagai dealer nggak punya barangnya. Maka ini dilarang karena dia uang tertunda. Walaupun dia bayar DP ya. DP ini kan artinya kalau dipahami DP ini bukan uang tunai Bapak Ibu sekalian. Uangnya kalau uang tertunai berarti kata dia salam ya. Contoh motor 1 juta ya wes tak bayar 1 juta barangnya 1 bulan lagi karena indah itu nggak ada masalah. Lah ini enggak, dia cuma bayar DP tok 200.000. Nah ini yang dia katakan uang tertunda barang tertunda yang dilarang secara syariat. Kecuali Bapak Ibu produsen nggak ada masalah. Maka akadnya apa akadnya? Istisna, bukan akad salam maupun akad baik kali berkali. Terus pembagian ketiga Bapak Ibu sekalian, pembagian ketiga yaitu cara menentukan harga. Ini sudah jelas ya. Eh, kalau baik musawamah itu penjual nggak menyebutkan harga modal, tapi dia langsung dapat harga jual. Contoh di pasar, apa mungkin si penjual pasar itu bilang, aku lo kulai 1.000 atau 110 kan nggak mungkin toh. Maka dia kayak gini nggak ada masalah. Baik musawamah, istilahnya baik musawamah. Penjual nggak menyebutkan harga modal, tapi dia langsung menetapkan harga jual. Nah ini yang sering dipakai. Yang kedua baik al-amanah yang sering dipakai oleh lembaga keuangan syariah. Jadi penjual itu atau bank menentukan harga modal. Contoh, saya harga kulak sekian, kasih margin sekian, maka harga jual sekian. Nah, sedangkan istilahnya ada tiga ya, murabah. Menjual menetapkan keuntungan nanti baik almana murabah amanah atau wadiah. Bukan wadiah, wadiah. Dijual lebih murah dari harga modal atau tauliyah. Dijual dengan harga yang sama dengan harga modal. Ini semua nggak ada masalah. Sah, secara syariat tak sah untuk akadnya. Nah, ini ada rukun jual beli Bapak Ibu sekalian ya, rukun untuk akad murabah sampai kemarin ya. Yang pertama al-aqidan ya, ada dua pihak, penjual pembeli, dua al-maqud alai objeknya bisa alat akad ya, bisa uang dan barang ya, barang tunai, uang tunai, barang tertunda atau uang tertunda, barang tunai. Nah, kayak tadi ya. Atau yang ketiga dan yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga ada zigot akad saya beli, saya jual, ya, saya beli, ada atau mungkin isyarat ya, ucapan atau isyarat dari penjual pembeli yang sepakat bahwa melakukan suatu transaksi jual beli tanpa paksaan. Next, nah ini untuk syarat-syaratnya Bapak Ibu sekalian ya, ada 6 ya. Yang pertama, jadi syarat jual beli itu pada intinya ketentuan yang harus dipenuhi agar jual belinya jadi sah. Itu apa syaratnya? Pertama, saling ridho, antara rutin ya, saling ridho. Jadi yang satunya sadar bahwa yang satunya nggak ada paksaan, saling ridho. Yang kedua, penjual dan beli jasa tasarruf. Artinya apa? Dia balik, berakal, dan rosid. Yang ketiga, al-aqidah adalah pemilik atau wakilnya. Ini yang kemarin sempat saya spill ya, jual beli kredit itu harus ada
pemilik dan wakilnya. Kalau saya jual kemarin kan ada kan ketika saya akad jual beli material ya suatu sak ya di Kota Malang saat COVID kan. Nah, karena saya nggak bisa hadir di lokasi karena ada larangan atau pembatasan wilayah COVID, maka saya menyuruh wakil untuk mewakili, saya nyuruh saudara saya untuk mewakili saya akad serah terima di lokasi proyek ini. Nah, ini syaratnya yang ketiga. Yang keempat, yang dijual memiliki manfaat mubah. Jadi nggak boleh jual beli narkotika, yuk nggak boleh. Walaupun narkotika yang saya kan saling ridho Pak Oni, Anda bukan itu ya. Yang keempat ini harus mutlak ya, manfaatnya mubah, bukan haram. Nah, itu ya. Yang kelima, apa syaratnya? Kelima, dan barangnya memungkinkan untuk diserah terimakan. Dan keenam, barangnya harus diketahui ketika akad. Nah, tadi kembali lagi ke hak khiyar ya. Hak khiyar itu ada macam-macam. Salah satu antaranya hak khiyar karena ada cacat di dalam barang. Ini makanya ketika kita jual beli barang, maka harus ketahui bentuk barangnya, apakah ada cacat. Makanya kemarin saya sama anak saya kan beli tas ya. Nah, itu dari penjualnya ngomong ke saya, monggo Pak, ini tolong dicek dulu barangnya sebelum Bapak melakukan transaksi. Ini ya, jahitannya nggak ada yang itu, zippernya nggak ada yang rusak dan sebagainya. Nah, ini syaratnya ada 6. Oke, next. Nah, ini hak khiyar tadi ya. Ini suatu keharusan ya Bapak Ibu sekalian ya. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama tidak berpisah dalam satu majelis. Kayak tadi kan ya, contoh ya. Contoh ada jual beli. Ini bukan perbankan ya, di luar perbankan ini hak khiyar yang lainnya. Contoh ya. Tadi kan perbankan sering menghilangkan hak khiyarnya Bapak Ibu sekalian ya, karena dia tadi takut takut apa udah terlanjur dibeli, ternyata pihak pembelinya membatalkan sepihak karena tadi itu mungkin ada keperluan. Nah, ini beda lagi. Hak khiyar ini Bapak sekalian ya. Contoh tadi ya masalah cacat barang sudah dijelaskan. Pak, Bu, saya jual mobil bekas. Dia punya cacat, ini catnya ngelupas. Ini catnya mungkin kena panas jadi agak apa yang buram ya, kusam. Yang kedua ini bannya udah waktunya ganti. Ini harus disebutkan di awal sebelum berpisah akad, berpisah majelis, mohon maaf ya. Nah, ternyata dalam suatu kejadian setelah kita majelis, dibawalah mobil ini ke rumah si pembeli. Ternyata di sana baru tahu, oh bannya bukan nggak ban tok yang itu ya, yang wayang ganti. Ada onderdilnya, oh ganti uli. Ulinya silnya bocor ini hak khiyar. Maka si pembeli karena dia udah bisa akad ya nggak ada perjanjian awal. Kalau tadi kan misalkan kalau si awal ada perjanjian, Pak kalau ada cacat lain, Bapak silakan kembalikan saya maka uang Pak kembali itu yang dibolehkan. Nah selama itu nggak ada nggak ada perjanjian maka dia tidak boleh menuntut pengembalian atau kecuali tadi itu ya yang intinya itulah kalau mau bahas ini agak lama ada 4 macam hak khiyar. Boleh Tambah. apa Anda ya next ya kita bahas lagi ya Pak Ya, Anda ya. tambahan Bau nih. Oke. Mungkin kalau Gimana? takutnya di sini ada teman-teman koperasi, hak kiar ini, wah ini kan jadi resiko buat koperasi. Praktek secara yang saya alami Pak Oni ya. Seingat saya waktu masih megang Mm-mm. koperasi syariah itu dari sekitar hampir mungkin ada 300 atau sampai 400 akad selama saya megang itu jarang banget ada, maksudnya Hak khiyar. hak kiar ini dianukan di apa diangkat gitu ya. Ya ada yang Mm-mm. Mas kok gini. Nah, monggo Pak kalau Bapak ndak jadi beli juga ndak apa-apa. Nanti kita jual lagi ke ini karena ya itu aja misalnya satu itu jadi ndak beli kan satu per 350 itu aja berapa persennya kan Pak. Jadi Ya, betul. ya, jadi Ini jarang loh Pak Anda ya. Jarang sekali loh eh, ya lembaga keuangan. eh, jarang. Jadi maksudnya kalau apa namanya menanggapi yang Pak Oni tadi bilang Bang takut gini-gini, ngomong satu per Keuangan satu, syariah itu menerapkan ya, hak khiyar. Jarang-jarang. iya, iya. Jadi maksudnya satu per 350 itu kan berapa persennya gitu loh Pak. Jadi Mm-mm. ketakutan yang menurut saya tidak beralasan sebenarnya. Mereka malas aja pakai hak Mm-mm. kiar Mm. seperti ini. Nggih. Monggo Nah, dilanjut betul Pak. ya. Nggih. Oke. Jadi ini gini Pak Ibu sekalian ya, jangan pernah sekalipun menghilangkan hak khiyar. Kan ini juga nanti ada kaitannya sama ini yang terakhir. Ikola. Nah, ini loh. Ya, ini loh Pak Ibu sekalian ya, Ikola. Ikola itu apa? Pembatalan akad ya, bukan akad baru. Nanti gini Pak Ibu sekalian ya. Ini yang sering dilupakan sama teman-teman pedagang hak ikolah apa ya istilah ikolah ya membatalkan.
Nah, karena apa? Jika Bapak sekalian menggunakan akad ikolah ini, menggunakan ikolah ini, sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu loh dapat dapat ganjaran ya janji. Siapapun yang menerima pengembalian barang dari seorang Muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya di hari kiamat. Masya Allah. Ini yang sering dilupakan sama teman-teman. Walaupun ikola ini bukan suatu keharusan, tapi ikola ini juga jadi suatu janji Allah ya. Kanjeng Nabi bersabda ya, siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang Muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahan di hari kiamat. Nah ini loh Eh, yang sering dilupakan oleh ya, teman-teman pedagang. Gimana Pak tambah Anda? tambahan juga Pak Oni. Kalau kalau kayak yang tadi kan misalnya ada yang akhirnya apa namanya terucap, wah ini saya kembalikan karena ada gini-gininya. Nah, kalau di tempat saya yang lama biasanya itu kita ada apa namanya punishment Pak Oni. Jadi misalnya dia Hmm, dia itu tidak jadi beli barang dengan alasan yang diada-adakan ya kita blacklist. oke, Jadi siap. dua 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 pihak tidak bisa semena-mena gitu loh. Nanti ada anggapan pembeli lah raja lah belum tidak mau ini tidak mau. Nah itu nanti ada klausul bahwa kalau misalnya memang nggak jadi beli tidak masalah. Tapi memang harus jelas kesalahan apa. Misalnya memang barangnya ada cacatnya, nah dan kita cek memang betul ya kita nggak ada masalah Pak. Tapi kalau misalnya ternyata sudah mau akad pun diada-adakan, karena memang kemarin ada yang case-nya kayak gitu, jadi sudah dicek, sudah ini bareng, sudah dilihat by video, Pak ini nggih kita bawa ke sana, kalau ada Hmm, cacat monggo hmm, dicek dulu, sudah hmm. diakatkan, wah ada aja yang dia, waduh malah ya itu agak repot kalau kayak gitu. Jadi Tapi nek, betul betul. jadi maksudnya kita cari aman di kedua sisinya. Jadi ndak pembeli Hmm, sebagai raja juga ndak benar juga. Tapi ya kita kan penjual kan juga harus mengetahui apa namanya Pak kebutuhannya pembeli kan. Jangan sampai hmm, hmm. kita ndak apa ya melayani mereka juga gitu loh. Jadi makanya dua Hmm, sisi harus hmm, ini. Nggih. hmm. Pak, itu ada Oke, Pak Priyo mungkin mau silakan langsung open tanya mic Pak Pak Priyo. Priyo. Pak Priyo monggo. Iya, sebelum kita lanjut ya, ada pertanyaan monggo silakan teman-teman sekalian. Mana beliaunya nih? Ini slide terakhir atau ada lanjutannya ini, Pak Oni? Yo, saya ini dulu aja nggak apa wes. Monggo Hmm. apa diskusi Saya sambil mau jalan belum Pak lanjut Priyo. ke lainnya. Coba ini, Mas, balik ke itu tadi, penjualan pembeli yang sama-sama ridho itu. Ini agak menarik. Hmm. Gini tak? Hmm, Syarat jual belinya ini kan. hmm, hmm, Yang jadi pertanyaan saya, kan tadi judulnya kan koperasi kalau jual beli barang menentukan margin. hmm, hmm, Mm-mm. Yang pertama, perhitungan margin itu seperti apa sih di koperasi itu? Sehingga hmm, misalnya motor harga 15 juta dari dealer, terus akhirnya koperasi memutuskan untuk ngambil margin 2 juta misalnya. Nah, 2 juta hmm, ini perhitungannya apa sih? Gitu. hmm, hmm. Nah, Ini. kemudian margin 2 Hmm, juta ini dengan pembeli boleh dinego nggak? iya, Tuh. iya, iya. Artinya Siap, saya siap. juga paham bahwasanya margin itu digunakan untuk kebutuhan operasional koperasi. Kan nggak mungkin koperasi ada pegawai nggak digaji. Hmm. Nanti yang gaji Allah misalnya gitu. Nggak mungkin. Artinya kan Betul, itu betul tadi ya. perhitungan, makanya bank itu menentukan bunga kan mungkin salah satunya untuk itu mungkin. Saya kan belum pernah kerja Hmm, di bank itu. hmm. Nah, koperasi menentukan margin itu seperti apa? Nah, Oke. pada saat margin ini kita sampaikan ke pembeli, pembeli boleh nggak nawar marginnya ini gitu. Oke, siap Pak Priyo. Biar Ya, Makasih, Mas. oke. ya, sama-sama. Terima kasih Pak Priyo. Biar Masya Allah dijawab ya. Pak Oni. Oke, siap. Langsung Monggo ya. Pak Oni. Ya. Oke, kan kemarin juga ada itu Pak Priyo ya. Sekali lagi kan masalah kalau masalah kan kemarin juga saya Pak sampaikan ya ada dua aktivitas manusia. Ini review lagi ya, refresh lagi. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Nah, kalau ibadah itu jangan dilakukan jika ada nggak ada perintah. Tapi kalau muamalah boleh dilakukan semua kecuali ada larangan. Nah, di sini Pak Priyo, kalau dari segi margin itu memang nggak ada ketentuan kita ambil margin sekian persen maksimal minimal itu nggak ada ketentuan Pak. Secara syariat nggak ada. Pertama itu. Nah, kalau di masalah tadi yang nomor dua ya, dasarnya apa? Dasarnya apa? Ngambil margin, ya nggak ada masalah sih. Emang sekali lagi strategi bisnis ya Pak Priyo ya.
semakin tinggi margin, jelas tadi ya, dia bisa gaji karyawan dan sebagainya. Karena kan dari margin itu kan untuk menutupi biaya apa atau cost operasional dari suatu lembaga keuangan syariah. Itu Pak Priyo yang gak ada masalah. Yang kedua, apakah boleh nego? Memang Pak Priyo boleh nego. Itulah enaknya akad syariah itu gitu, boleh nego. Dan itu harus sepakati sebelum pisah akad. Nah, kayak tadi itu ya. Makanya ada hak hiar tadi ya, aku mau gak setuju. Nah, tadi itu boleh. Itu juga mungkin bisa masuk di ranah ketika Pak Priyo itu misalkan datang ke suatu lembaga koperasi syariah ya, entah koperasi atau mungkin perbankan. Tolong saya dicarikan HP Infinix 2,5 juta. Oke, sama dia dibelikan dulu, datang ke kantor bank syariah atau mungkin koperasi syariah ya di nego Pak Priyo kami dapat itu ya harga di toko yang terdekat ini harga 2,5 juta. Kemudian kami itu karena Pak Priyo ngambil 1 tahun, sedangkan kebijakan kami itu kalau ngambil 1 tahun maka untuk margin lebih mahal 2%. Tapi kalau Pak Priyo ngambil 3 tahun, maka kami kasih margin 1,5% per bulan. Nah, itu memang gitu Pak Priyo. Memang strategi bisnisnya lembaga keuangan seperti itu. Semakin lama jatuh tempo, maka dia marginnya semakin rendah untuk bulanannya. Itu memang gitu. Tapi Pak Priyo apakah boleh itu? Boleh punya hak untuk nego? Boleh Pak Priyo, gak ada masalah. Kalau menggunakan Pak Priyo batal, oh kasih itu Pak, saya nggak cocok dengan margin, nggak ada masalah. Itu Pak Priyo berarti menggunakan hak khiar. Dan ini si lembaga konseri harus itu karena nggak jadi akad dengan Pak Priyo. Itu nggih Pak Priyo nggih? Bisa menjawab Pak Priyo Nah, insya Allah? Pak, nambahkan sedikit. Silakan Pak, Pak Ya. Nanda. Jadi kalau soal nego itu biasanya nego itu terjadi sebelum koperasinya juga beli barang, Pak Priyo. Jadi Mm-mm. Boleh, ya untuk boleh, nggak ada memitigasi masalah. resiko, jadi Mm-mm. teman-teman koperasi di syariah itu kita deal-dealan dulu. Nah, misalnya oke Mas sudah deal. Nah, ketika waktu akan akad pun mau terjadi nego pun ya nggak apa-apa, nggak ada masalah itu bisa disampaikan selama Alhamdulillah, selama Masya make, Allah. make sense ya ininya ya alasannya atau Mm-mm. gimana nya karena kan istilahnya nego itu boleh gak ada masalah. Cuma sepengetahuan saya kalau sudah deal di awal teman-teman yang beli itu juga tidak mau repot sih kalau sudah deal ya sudah harga segitu mereka Gitu ya. bakal jalan. Mm-mm. Bahkan kalau dari beberapa anggota yang memang notabene apa namanya Pak Oni ya, apa salah satu pendiri apa ya anggota-anggota awal Mm. koperasi yang saya pegang ini mereka pun malah nggak mempermasalahkan margin mereka itu malah Mm. yang penting akadnya syar'i, saya beli Mas. Walaupun bahkan Mm. sebenarnya saya masih bisa beli cash, tapi saya pengen Mm. ngasih sumbangsi ke teman-teman koperasi yang sudah benar-benar apa namanya concern sama akadnya dibandingkan sama apa namanya kalau kalau di case lapangan Pak Oni itu sering ada beberapa yang datang tanya ini eh, Bang saya jangan sampai sebut merek Bank Syariah ya tapi oh, Bank Syariah salah satu sana itu dia ngasih margin cuma 6% loh gini gini gitu. Pak saya bilang koperasi ini masih kecil kalau kita ngasih margin cuma 6% per tahun teman-teman makan apa saya bilang gitu. Wah ini anu. Iya nama ya saya biarkan aja beliaunya nggak paham sih. Ya saya kasih margin memang waktu itu sekitar 12 sampai 20% tergantung barangnya. Jadi nggak mau ya sudah, kalau mau ya monggo silakan nggak ada masalah. Karena banyak aspek untuk bisa harga itu dinego. Itu sih Pak tambahan dari saya Pak Oni. Pak ini Ya, sama Alhamdulillah. Pak Oni ada pertanyaan dari Pak Romli. Kalau semisal barang dikemas, contohnya HP, terus udah dibuka kemasannya gitu, apa bisa bila ada pengembalian tetap ditolak? HP Pak ini Pak. Oh, itu ulangi Pak, ulangi Pak. Kalau Ini semisal kan koperasi ya, koperasi ya, atau bank ya beli HP tadi ya, mm, masih segelan. ya masih segelan, terus Gimana? sudah dibuka kemasannya Mm-mm. gitu, udah dibuka Mm-mm. kemasannya, apa bisa bila Mm-mm. ada pengembalian tetap ditolak? Maksudnya misalnya ketika dibuka terus ditolak, tidak jadi beli gitu loh Pak. Mungkin di dalamnya ada ini, mah monggo. Nah, Hak kalau dari kiar segi ya. syariat memang gitu ya, Pak Romli ya, namanya hak khiar tadi gak ada masalah ya. Itu memang dibolehkan setelah itu dibolehkan. Tapi gini, tadi kan juga sempat sampaikan oleh Pak Nanda masalah mitigasi risiko ya, Pak Romli ya. Pertama,
disampaikan lagi kalau udah eh, di sebelum dibelikan barang sama koperasi syariah maka dinego dulu apa disampaikan dulu kami ambil margin sekian persen. Nah ini juga bisa disampaikan ke pihak apa pihak pembeli ya. Kalau jenengan sebagai lembaga keuangan syariah Pak Bu ini memang boleh aja gak ada masalah. Disarankan depan ya gak ada masalah juga untuk mitigasi risiko ya yang sampaikan Pak Nanda. Makasih Pak Nanda ya masukannya Masya Allah itu juga salah satu risiko apa satu apa solusi dari pihak keuangan syariah biar nggak ada hak hiar ya dari si apa semena-mana hak hiar semena-mana ya dan kita yang asalkan ikut kadung janji apa Ya, kadung nggih, akad Pak. apa mohon maaf mau beli ini ternyata tiba-tiba karena dia itu tadi ya sering mempermainkan mentang-mentang tak tes aku sama bank syariah tak tes aku sama bank syariah. Itu boleh gak ada masalah di depan jenengan sampaikan ke beliaunya Pak Bu untuk item tertentu, item tertentu ya, nggak semua ya, item tertentu ada syarat ketentuan berlaku ya. Semisal HP, karena HP ini ketika dia dibuka, maka dia nggak bisa dikembalikan ke toko. Itu boleh, nggak ada masalah. Saya sarankan seperti itu ya, untuk mitigasi risikonya. Yang saya makan Pak Nanda tadi, nggak ada masalah Pak Ramli ya. Nggak ada masalah, seperti itu. Ngaten nggih? Insya Allah mungkin bisa menjawab yang jenengan pertanyakan. Eh, Ada ya lagi? tadi menanggapi yang tadi disampaikan itu nggak ada masalah ya. Intinya kan memang di awal harus jelas eh, Mm-mm, mm-mm, apa eh, apa-apa yang syarat dan ketentuan yang kita sepakati kan. mm-mm. Eh, Nggih, siap. tapi memang ini kan hal yang bagus, koperasi syariah atau bahkan nanti menjadi yang bank benar-benar syariah. Tapi saya agak sedikit kurang sepakat sama Pak Nada dikit tadi Pak. Statement bahwasanya bank bisa ngasih lebih murah terus karena memang tadi alasan apa? Alasan memang baru memulai ini ya, sesuatu yang baru dimulai dan disosialisasikan ke masyarakat. Karena gini, kita pasti kalau saya pribadi mungkin yang punya kemampuan tidak ada masalah. Tetapi bagi yang mereka tidak punya kemampuan dan mengharapkan bisa nyicil, iming-iming 6% ini cukup menggiurkan, Pak. Sementara kita punya keinginan masyarakat kita itu beralih dengan kita memberikan solusi tadi. Sementara ini mungkin koperasi yang sifatnya syariah tadi itu. Ya tadi, Mm. ya tadi makanya saya menanyakan margin bisa dinego nggak gitu. Terus kemudian perhitungan margin itu seperti apa? Artinya tadi, Pak, kalau koperasi syariah ini bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dari bank, bagi masyarakat-masyarakat yang benar-benar membutuhkan mungkin itu tadi kita tujuannya kan menghindarkan masyarakat, terutama saudara-saudara dari Muslim dari riba. Jadi mungkin itu juga menjadi PR ya, menjadi PR Iya, buat kita biar bank apa bunga dalam maaf margin tadi bisa bersaing dengan bunga bank. Jadi Masya gini, Allah. Tadi Pak. Iya, nggih. iya. Langsung saya tanggapi aja. Jadi gini, buat teman-teman yang memang belum merasakan megang, Pak, pasti ngomongnya begitu. Karena nyuwun sewu, teman-teman sekarang aja naruh uangnya di mana? Itu yang jadi pertanyaan. Asetnya salah satu bank itu sudah triliunan. Dia bisa jual murah karena uangnya diputer dari situ. Gitu loh. Nah, sedangkan kalau teman-teman kita yang lagi mulai ini di apa namanya ditabrak dengan wah harus murah, syariah harus murah. Nggak ada. Malah tadi seperti yang disampaikan Pak Oni, kalau kita bisa jual 100% per tahun pun nggak ada masalah, nggak ada larangan gitu loh. Jadi tetap di koperasi yang kemarin saya pegang kita tetap mencari margin yang bisa dibeli dengan teman-teman anggota. Jadi tidak serta-merta kita tembak. Oh, apa namanya di kayak kita kemarin jual beli apa namanya jual beli mobil. Teman-teman yang di leasing bisa sampai 10%, 11% ya kita jualnya 13% per tahun. Jadi tidak serta-merta kita juga tidak menutup mata harga pasar gini. Tapi kalau ada yang beli mampu di atas itu ya kita jual dengan harga mahal, beliaunya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah Pak. Beliau. Jadi case-nya tidak semua akan kita samaratakan gitu. Jadi di lapangan seperti itu yang terjadi. Oh, kita mau aja mau jual 6% pun nggak masalah ya Pak Oni ya. Mau jual 5% pun nggak masalah. Masalahnya teman-teman naruh dananya sekarang aja di mana? Kita, saya, teman-teman naruh dananya di mana? Kan di bank. Mau konvensional, mau syariah, mau naruh di koperasi aja pada nggak mau. Satu nggak mau, yang kedua sulit. Nah makanya kemarin waktu saya megang koperasi,
Saya bilang ke pengurusnya, ya harus digital. Digital ya harus keluar duit. Nah sekarang alhamdulillah operasinya sudah digital, naruh duit di situ nggak sulit. Nggak harus daftar jadi anggota koperasi pun nggak harus datang ke kantor. Jadi ya koperasinya sendiri pun ya juga harus harus berubah. Nggak serta-merta ini, wah harus ini itu sih Pak Priyo. Jadi memang di lapangan itu nggak, ketika kita ndak ada sokongan, kalau saya boleh sedikit sharing, kalau ndak ada sokongan dari anggota-anggota pertama pendiri yang mereka mau rela membeli dengan harga di atas pasaran, ya pasti akan berat. Dan sekarang bank syariah besar di Indonesia, dananya 100 triliun ya, kita masih ada cuma dana 500 juta diputer, kalau marginnya cuma 6%, teman-teman makan apa yang kerja, itu yang jadi permasalahannya itu. Jadi eh, saya sebenarnya sedikit minta, eh, apa namanya, dari yang sedikit aja, ndak harus semua dana masuk ke teman-teman yang benar-benar yang megang koperasi syariah, yang sedikit dulu dipindahkan, sedikit-sedikit dipindahkan. Jadi akhirnya eh, teman-teman yang di koperasi pun yang memang concern di sini merasa, oh saya didukung nih. Nah itu nanti lama-lama pasti akan turun. Lama-lama pasti akan turun. Nggak usah disuruh pun pasti akan turun, Mbak Pri. Oke, itu tambahan Pak Oni. Apa? Makasih Pak Nanda, Pak Priyo. Tapi gini, mungkin juga yang disampaikan Pak Priyo juga itu Pak Nanda ya, juga ada benar juga ya. Karena beliau juga mungkin insya Allah beliau concern terhadap keuangan syariah ya Iya, ke depannya betul saya Pak. harapkan gitu. Itu nggak ada masalah Ah, kalau di betul. sini. Iya. Tidak masalah ya. Tapi gini, memang ya harapan kami sekali lagi ya teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati ya, ketika kami membuat webinar tentang keuangan, makanya kenapa ini biar ada hal baru ya, Pak tadi saya sampaikan Pak Anda di awal, biar ada hal baru ya. Kok kita bahas akuntansi tok ya, padahal kita kan juga pengen bahas juga masalah akad-akad syariahnya kan kemarin juga teman-teman saya yakin sendiri yang di grup semua bisa akuntansi pun ada yang mantan bankir juga karena mereka juga sama concern di keuangan yang syariah juga sama ya Iya, akhirnya mereka iya. resign dari perbankan. Ah, nah ini Pak Nanda memang bisa sih yang disampaikan Pak Priyo itu misal nanti kita bisa apa jual dengan margin 6% itu bisa. Tapi itu tadi Pak Priyo ya semua itu ada konsekuensinya. Otomatis kalau kita mau apa bikin margin yang seminimal mungkin yang membantu masyarakat biar mereka nggak tergiur dengan hutang bank yang notabene riba. Pertama, jelas yang saya sampaikan tadi benar. Modal atau kapitalnya itu harus gede, Pak Priyo. Nah, atau yang kedua, eh, istilahnya kita harusnya efisiensi tenaga kerja di koperasi yang tadi itu. Tapi konsekuensinya tadi itu ya nggak bisa kayak yang di apa ya yang dibuat sama Pak Nanda ya komposisi digital sebagainya nggak bisa kayak gitu karena dia kan butuh effort juga butuh modal juga Ah, iya kalau makanya itu. kalau awal kalau saya berdiri saya pernah ini Pak Nanda ya Pak Priyo dan mungkin teman lainnya ada koperasi di Wates waktu itu ya Bapak Ibu sekalian ya koperasi embrio koperasi syariah di Wates Kediri dia datang ke saya minta tolong ke saya untuk dibimbing untuk dipandu gimana sih menjalankan suatu koperasi yang baru. Kemarin berapa Pak Nanda? Mungkin masih ingat ya, berapa orang yang minimal itu? 6 orang apa 9 Sembilan orang Pak Nanda? orang, Pak. 9 orang. Dulu empat 9 puluh, orang ya sekarang untuk 9 orang mendirikan. kalau mau Ah, mendirikan betul. koperasi. Betul. Kalau dulu yang koperasi apa simpan pinjam kan notabene dia harus itu ya minimal 500 juta kalau nggak salah sekarang ya aturan terbaru ya kemarin Kalau Pak kalau saya yang dengar. ini Pak, kalau yang peraturan yang baru, kalau misalnya teman-teman mau bikin koperasi bisa juga ke kita berdua, bisa ke saya atau Pak Oni, bisa nanti kita bantu nih. Sedikit promosi berarti Ah ini itu ya. Nah, oke. maksudnya gini, kalau koperasi konsumen itu nggak ada batasan, tapi kalau koperasi dengan izin simpan pinjam pembiayaan syariah Betul. bergantung dengan tingkatnya, misalnya tingkat provinsi itu kalau tidak salah harus ada modal 2 miliar. Nah, itu Di si nah kabupaten itu 500 ya kalau nggak salah ya. iya. Jadi itu Hmm. juga sebagai konsekuensi bahwa risikonya high risk memang. Eh, Oke. Nah, Jenis bisnis ini tuh high risk gitu loh, Bang Oni. Makanya ketika kita bilang, karena kenapa? Contoh aja misalnya kita dikasih, oh margin yang sekarang berkembang di luaran itu 6%. Kita pikir aja gini paling gampangannya. 6%, 6% bagi debit aja macet-macet semua berarti.
Nah, Itu ya kembali lagi itu itu Pak Hendra ya, yang di itu. WhatsApp tadi ya. Kembali lagi yang WhatsApp tadi ya. Iya, Masalah yang mereka pengennya punya koperasi syariah tapi dengan modal yang iya. minim. Oh Nah, ya, waktu itu ini sedikit sedikit tambahan juga, mungkin info juga Pak gimana Priyo. gimana? Kita kita dulu awal-awal waktu megang koperasi itu gini Pak Priyo malahan. Oh, kalau ada akad jual beli di bawah 5 juta kita nggak perlu agunan. Tahu yang terjadi macet semua Pak. Hilang, ada yang hilang juga. Jadi ya kita mau bantu gimana kalau karakternya kita itu seperti itu juga gitu loh. Nah, tapi alhamdulillah diedukasi dan lain-lain, alhamdulillah dengan sedikit apa ya, seperti kalau di tempat saya lalu ini Pak Oni ya mulai ada fidusia dan lain, ya akhirnya mulai mulai sedikit ini. Tapi memang sebenarnya lebih ke karakter bayarnya harus dikuatin gitu. Pak Oni mungkin ada tambahan, malah Pak Oni mungkin sebenarnya pengalamannya lebih. Enggak kembali lagi yang Wah, WhatsApp tadi terus biar nggak terlalu bias nih. Gini ya, ya, yang Ah, oke. tadi segini, itu modal awal Pak Priyo ya. Waktu itu modal awal mereka yang terkumpul 50 juta Pak Ya, Priyo dan teman oke. sekalian ya. Waktu itu saya tuh waktu saya hitungkan jika jenengan ngambil 6% aja ya 50 juta ini paling nggak bisa habis dalam 1 tahun. Mungkin sebulan habis kok Pak Bu, saya itu kan 6% loh ya, contohnya gitu 6%. Minim. Tapi itu tadi jenengan terpaksa harus melakukan semua operasional dengan sendiri tanpa ada karyawan. Jadi pengurus ini kan 6 orang tadi ya. Ya 6 orang pada ya. 9 orang, mohon maaf ya. Ya, 9 orang tadi kan pengurusnya semua. Pengurus, ada ketua, menunjuk pengurus menunjuk ketua ya. Pendiri sorry, mohon maaf, saya ulang ya. Ada 9 pendiri. Kemudian 9 pendiri itu menunjuk pengurus, ketua, sekretaris, bendara, dan juga menunjuk manajer dari pengurus tadi, apa dari apa pendiri tadi ya dan sebagainya. Itu harus gitu semua. Pertama gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana caranya biar jenengan dapat tanda kutip menggaji teman-teman pengurus yang notabene nggak boleh karena kita nggak mau ambil margin gede di atas 6%, maka pakai cara simple gini aja. Contoh, kalau akad murabah, Bapak Ibu sekalian ya, ini mungkin case ya Pak Priyo ya, mungkin bisa dilaksanakan di tempatnya jenengan juga ya, dengan minim 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 tenaga kerja, minim SDM, tapi bisa maksimal untuk yang labanya ke depannya insya Allah. Saya pakai sistem gini, Pak Nanda dan Mas kalian ya, pakai sistem apa ya? Contoh, kan kalau di koperasi sama lembaga bank itu kan dia pakai akad baik amanah al amanah ya. Disebutkan harga perolehan, disebutkan harga apa margin dan harga jual. Lah, di sini juga boleh lembaga keuangan itu boleh menggunakan baik selain al amanah, musawamah kalau tadi ya. Dia nggak menyebutkan harga, kula, dan margin. Dia nggak nyebut gitu. Jadi saya ngomong ke beliau, gini aja Pak Bu, jenengan misalkan ya ada orang mau beli HP 1 juta. Oke, jenengan kula 1 juta. Karena jenengan nggak punya tenaga untuk apa survei, nggak punya tenaga untuk apa pembelian, semua itu jenengan lakukan sendiri, maka jenengan bilang aja, saya jual ke pihak pembeli 1,5 juta. Boleh, nggak ada masalah. Dengan rincian 1 juta itu perolehannya, dia ngambil keuntungan apa ya istilahnya? Up, apa ya? Harga apa ya Pak ya? Harga pula harga jual, diupkan harga dewi sama jual. dia. Ya, harga jual aja, Pak. Harga jual, Hmm. mohon maaf. Harga jual dari kami 1,5. Harga kreditnya 2 juta, kayak gitu Pak Anda. Akhirnya gitu, nggak ada Ya, masalah kok. nggak ada masalah. Dicicil pokoknya 6% dari 1,5 gitu. Nggak apa-apa. Sebulan, sebulan berapa persen berarti ya Pak Anda? Sekitar Ya, 150 ribuan 20, ya? Apa ya, 75 ribu? 75 ribu ya? Kan 10%-nya kan 1,5. 5%-nya berapa? Selama setahun. 75 ribu. Boleh, gak ada masalah. Padahal dia udah dapat margin 500 ribu di depan. Gak ada masalah Kak gitu Pak Priyo ya. Ngatain nggih, Pak Priyo? ya. Pak iya. Nanda teman sekalian ya. Makasih. Itu cuma Mohon satu maaf Ananda, strategi aja. bukan Oke. maksudnya menyerang itu tidak. Artinya Oh, gini, itu enggak. kan memang tantangan buat kita ya, yang mau tidak Betul, mau betul. pelan-pelan harus kita jawab. Artinya gini Pak, Betul, betul, Pak. memang memang masyarakat kan kalau di perbankan seolah-olah bunganya kecil, tetapi bendol muri kan, kan gitu Pak intinya kan. Iya, iya, iya. Tapi karena Oke. kan namanya pendidikan masyarakat kita masih ini, ya dia melihatnya lebih Betul, murah kan betul. gitu. Betul, Pak Priyo. Jadi, Tegur-tegur bank oke. itu ya, bank Jadi, Ya, konven nah ya Pak. itulah makanya saya bilang tantangan kita ke depan kan seperti itu dengan tidak Hmm. bermaksud tadi Mas Sonia, untuk makasih apa Mas Sonia, Masya Allah. untuk Bisa menyerang tuh. menyerang upaya teman-teman yang sudah memulai sesuatu yang baik.
Ya, Tetapi kan betul. itu tadi, Ya, betul. tetapi apa dari itu tantangan kita ke depan seperti itu. Ja- Memang kemudian itu tadi menarik. Memang dana-dana kita masih sebagian besar karena saya pegawai negeri ya di bank pasti karena memang payrollnya di sana kan mau Ya, nggak mau. Terus kemudian mungkin juga ada mungkin yang belum mendapatkan pencerahan teman-teman kita kenapa belum bisa menaruh uangnya mungkin di koperasi atau bagaimana. Mungkin itu tadi perlu juga ada edukasi sih. ya, Eh, memang, memang, Kelebihan dan kekurangannya naruh di tempat kita ini kan gitu. ya, Ya itu tadi betul. perlu ada Jadi, edukasi itu Pak. Sebenarnya itu yang penting sebenarnya Pak. Karena itu Siap, tadi siap. Pak, sementara hmm, kalau kita tidak ada jaminan keamanan tabungan kita, walaupun kita misalnya tidak mengharapkan bunga Pak, tapi jaminan keamanan itunya kan perlu itu Pak. Suatu saat saya butuh Ah, bagaimana kan gitu. Saya butuh gini, bayar gini. sekolah betul, anak betul. bagaimana Siap, gitu Pak. siap. Jadi Gini, memang, gini, betul. betul, Pak. Memang seperti yang ke Pak Oni waktu kemarin kita bahas, saya waktu bahas Muslim branding dengan salah satu narasumber, memang kan market Muslim ini kan terbagi dua ya. Satu yang apatis, satunya yang sangat care gitu. Jadi memang kalau untuk fokus yang ke sedikit apatis, yang kalau saya kalau produkmu syariat, emangnya kalau saya memakai syariat saya dapat apa? Nah ini memang effortnya akan sangat berat memang Pak Priyo. Jadi pasti akan fokus ke teman-teman yang sudah mulai paham. Jadi nanti berangsur-angsur memang akan ke situ. Jatuhnya akan ke situ. Jatuhnya pasti akan ke sana. Karena ya perlahan-lahan, tidak mungkin. Karena ya jujur, waktu saya sama Pak Oni, mungkin Pak Oni juga kita spill aja waktu saya megang koperasinya itu aja asetnya cuma 500 juta Pak waktu itu. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kerjasama tim, ya saya sering juga sharing-sharing sama Pak Oni, ya Alhamdulillah sudah 20 kali lipat dalam waktu cuma 3 tahun. Nah, sesuatu yang baik, nah itu alhamdulillah. Tapi kan itu hanya dari satu dari sekian gitu. Nah, yang lain ya juga harus ini. Makanya saya Pak Oni bahas selain akuntansi, pengennya bahas ini karena kita kepengennya muncul-muncul koperasi-koperasi yang lain Pak Oni ya, yang bisa Insya bantu Allah. bantu teman-teman di sini. Jadi kita tidak menularkan ke satu, tapi kalau bisa ya kalau misalnya apa namanya koperasi syariah ada bisa satu kota ada 10 yang bagus dan ini anunya bagus ya kenapa enggak gitu loh Pak Priyo. Jadi memang dari sini kalau kalau malah malah kalau kita zaman resign dari bank dulu malah bingung Pak Oni. Ini apa sih yang bisa dikerjakan? Ternyata ya sebenarnya ketika saya resign dulu ya sudah ada banyak ide, termasuk ya sharing-sharing Pak Oni. Nah, alhamdulillah waktu itu diserahin koperasi syariah ya saya jalankan di situ, oh ternyata jalan gitu loh. Sebenarnya bisa gitu loh, sebenarnya bisa. Makanya makanya kalau mungkin ini ya ketika ngobrol gini Pak Oni ya mungkin dengan teman-teman kita yang masih kerja di bank mungkin tamparan keras malahan karena sebenarnya bisa gitu loh. Sebenarnya bisa, akad syariah itu bisa dilakukan, cuma ya kita ya itu tadi edukasinya kurang, saya sendiri sama Pak Oni juga tahunya ini kan juga muamalah kan juga baru seumur segini Pak. Kalau mungkin teman-teman yang apa namanya ustadz-ustadz rujukan kita itu wah beliau di Mekah Madinah itu sudah bacaannya kitab semua. Maka bahkan ketika saya jelaskan ke ustadz pembina saya soal crowdfunding itu apa, beliaunya malah tanya, apa lagi? Crowdfunding itu apa? Anak nggak paham. Enggak ya, karena bacaannya kitab cuma. Jadi, tapi kita ketika jelaskan, beliaunya paham. Oh, kalau kalau secara muamalah, secara Islamnya itu kayak gini, gini, gini. Tapi memang istilah istilah crowdfunding apa ini beliau nggak paham. Tapi secara muamalah ketika kita sampaikan, oh Ustadz kita patungan sirka gini, gini, ini, ah beliaunya paham. Nah itu kita memang jauh memang Pak Trio memang ini kita baru Ya, belajar sedikit memang. Oke, monggo dilanjut Pak Oni. besok dulu ya. Oke, Kemudian terima setelah itu kasih Pak mungkin kita Prio lanjut oke, lagi ya. atas masukannya. Makasih, Priyo. Oke. Next ya. Oke. Kalau tadi kita bahas masalah Ikola, berikutnya, nah, ada trouble ya di. Ah, ini loh. Nah, ini loh. Teman sekalian yang sampaikan tadi ya. Di perbankan maupun lembaga keuangan syariah itu yang dipakai bukan akad murabah murni, tapi namanya akad murabah lil amir bisyiro.
Apa itu? Mereka jual barang dengan mengambil untung di mana penjual pembeli sama-sama tahu harga beli dan harga jual. Jadi pakai baik al amanah. Pertama itu. Yang lebih sure apa itu? Nah, tadi itu saya kan tadi sempat sampaikan di awal ya bahwa pihak lembaga keuangan syariah itu mereka nggak punya stok barang. Karena regulasinya mengatakan mereka nggak boleh jual beli. Tapi akhirnya mereka punya solusi. Mohon maaf ya, akhirnya ada suatu fatwa mengatakan bahwa akadnya itu murabah lil bisyara. Mereka bisa melakukan jual beli dengan catatan ada permintaan dari pihak nasabah atau pihak calon buyer ya. Itu makanya kenapa namanya murabah lil amir bisyara. Nah ini, nah ini yang kemarin saya spill atau mungkin tadi saya spill lagi ya. Ini yang sering dilakukan oleh teman-teman di lembaga keuangan syariah, Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya, ini yang satu alasan kenapa saya kemarin resign dari bank syariah ini, satu alasannya seperti ini. Karena waktu itu tempat saya kerja, waktu itu ya, sebagai kerja, jadi ada nasabah pembiayaan, calon nasabah pembiayaan, dia itu beli motor, expect contoh ya, di dealer motor suatu kota di Kediri atau Sidoarjo lah paling enggak gitu loh. Nah, pada saat itu dia karena mau kredit motor secara syariah, dia nyerahkan DP atau uang muka ke dealer motor, bukan ke pihak lembaga keuangan syariah. Lah, dia itu setelah nyerahkan DP ke dealer motor, kan dia butuh pihak dealer motor butuh pelunasan karena dia nggak menyediakan kredit, maka dia minta bantuan nasabah tadi itu minta bantuan ke lembaga keuangan syariah, ke bank syariah atau koperasi syariah. Nah, misalkan 1 juta, DP 300, maka kurangnya 700.000, dia minta bantuan lembaga keuangan syariah untuk melakukan pelunasan ke dealer motor. Nah, ini yang salah kaprah, Bapak Ibu sekalian ya. Bukan salah kaprah, memang salah secara akad murabah pelaksanaannya. Harusnya, harusnya, sekali lagi, DP itu diserahkan ke penjual atau pembeli. Lagi-lagi ya, kembali ke akad. Syarat sahnya jual beli. Ada al-aqidain, ada penjual dan pembeli. Nah, di sini karena akad murah balin bisyiro, maka harusnya penjualnya itu adalah lembaga keuangan syariah, bukan dealer motor. Dan harusnya DP itu diserahkan ke lembaga keuangan syariah, bukan ke dealer motor. Yang benar, nasabah ke lembaga keuangan syariah. Kemudian beli motor, kemudian serahkan ke nasabah dan sebagainya. Nah ini loh yang benar ya, ini contohnya. Pelaksana akad murabah yang benar. Nah ini ada nasabah. Karena dia murabah lebih siro, perbankan atau mungkin koperasi, dia datang ke bank, ke koperasi. Dia bilang ke bank, bank, ini contoh bank ya, ini kan, di sini gambarnya bank, bank, tolong, bank ya, tolong saya mau beli motor X-Max di dealer A. Oke, ini kalau sini asumsinya nggak ada DP ya, Bapak sekalian ya. Asumsinya mereka pesen ke bank, saya tolong dibelikan motor X-Max tahun 2024 di dealer A. Atau mungkin intinya mereka minta dibelikan motor X-Max yang dibutuhkan sama eh, pihak mana pihak nasabah. Setelah itu, setelah dibeli, barangnya dikirim ke kantor bank. Lah, setelah di kantor bank ini tadi disampaikan, Pak, Bu, ini barangnya motor X-Max dengan spesifikasi yang sesuai dengan minta tahunnya sekian ya. Ini baru grace, maka kita langsung berakad. Akadnya jual beli. Saya jual X-Max ini harga perolehannya 1 juta. Contoh, saya ambil margin 500.000, maka saya jual ke jenengan 1,5 juta. Silakan kalau mau cicil selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Ini boleh. Ini yang benar. Nah, yang tadi kebanyakan tadi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang sering orang-orang lakukan di lembaga keuangan syariah, entah itu perbankan maupun koperasi syariah. Kalau sekarang yang terbaru, insya Allah perbankan syariah itu udah berbenah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kemarin saya sampaikan yang di lalu ya, sekarang itu mereka berbenah akad jual belinya insya Allah sesuai dengan pelaksanaannya sesuai dengan akad syariatnya. Tapi ada tapinya,
Kalau dulu yang tadi saya sampaikan di awal ada bank yang belum merger, dia kan menghilangkan sita, denda, dan lelang. Nah, ketika dia merger, ternyata, alhamdulillah kulli hal ya, Balik, ketika saya balik, lihat Pak. akadnya dalam, Ketika halo, merger balik, Pak ya. Ketika merger balik balik. lagi, ada klausul sita, denda, ada klausul denda waktu itu ya. Itu yang Ya. kemarin jadi suatu permasalahan di mana ada teman kami nggak jadi ambil KPR di Bank Syariah itu gara-gara ketika saya review, saya tanya, dia tanya ke saya, Pak Oni ini piye, Pak Oni akad review apa akadnya saya review ada poin denda. Walaupun penjelasan dari marketingnya dari pihak Bank Syariahnya itu Ya. ini cuma tertera di kertas saja Pak Oni, tapi pelasannya kami nggak pernah melaksanakan denda. Nah ini loh yang jadi masalah. Padahal akad kan jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Saya terima atau gimana saya jual Xmax, saya beli Xmax. Ini kalau masalah syariat, maka ini kalau Bapak Ibu telat nggak akan ada denda, nggak akan ada sita, nggak akan ada lelang. Itu yang paling benar itu ya. Nah itu ternyata itu di Bank Syariah, eman itu makanya kenapa saya juga sempat bertanya kenapa ya beliau yang waktu dulu audiensi dengan saya waktu itu di Surabaya, waktu saya juga diundang jadi moderator ya antara Bank Syariah itu diundang sama KS sama koperasinya antum Pak No. Nanda masih ingat ya? Enggak dong, Pak. KPMI dong. Belum ada koperasi waktu Oh itu. KPMI ya dulu ya? Iya, Oh, belum ada oh, diundang koperasi. ya untuk audiensi. Apakah Bank Syariah sudah sesuai syariat? Beliau mengatakan untuk jual beli, insya Allah bank kami sebelum merger waktu itu ya tahun 2019 akhir ya waktu insya Allah ya. Saya masih ingat. Insya Allah untuk jual belinya kami nggak ada sita dan lelang dan kami bisa pastikan Bapak Ibu aman jika bertransaksi akad murabah dengan kami. Waktu itu ya Ya. Alhamdulillah hal ketika kemarin merger Hmm. saya cek lagi ternyata muncul klausul denda di akad mereka. Nah itu loh Bapak Ibu sekalian ya. Jangan Ya. sampai Bapak Ibu sekalian mentang-mentang akad syariah itu tadi loh karena gembira dapat barang secara syar'i tanpa melihat atau tanpa ngecek satu persatu klausul yang ada di akad dengan antara jenengan dengan pihak lembaga keuangan itu. Mohon ya sekali lagi ya. Ini sering ya pengalaman kami ya. Saya juga pernah Bapak Ibu sekalian ya ditempatkan di bagian lelang. Mohon maaf, ini pengalaman yang sangat berharga ya. Walaupun tanda kutip ini juga hal yang tidak mengenakan saya itu ya ketika saya diserai pegang apa divisi untuk lelang atau divisi apa misalnya Pak Nanda lupa saya. Ini itulah pokoknya bagian korah-korah. Kalau ngomong kami istilahnya kami ini bagian korah-korah, Iya, bagian anu, Pak. analis itu bagian transaksi. Penyelesaian kredit bermasalah kalau tidak salah dulu, Betul, Pak. ya, perusahaan bermasalah. Nah, waktu gitu. Kami ini bagian kora-kora, bagian debt kolektornya, bagian tampang seremnya. Walaupun macak macak gorila tapi hati Hello Kitty ya, pan ada ya betul gitu ya. Saya tetap jalan. Nah, itu, karena gitu. Itu akhirnya ya itu tadi tetap karena tadi ada denda di bank syariah yang sekarang ini yang merger akhirnya ya tadi tuh eman eman banget. Padahal waktu itu, Masya Allah ya, saya punya harapan besar ketika beliau di sana itu bank yang beliau tempati itu, beliau berkarir di situ, insya Allah jadi pionir untuk akad jual beli yang sesuai syariat. Tapi karena qadarullah, karena ada merger, eman. Gitu loh. Oke, Ya, next ya, mau setuju. dibahas, kita kita Ya, gibah langsung. bank dimaksud. Langsung, Pak. Monggo. Mana? Langsung. Ya, wes ya. Silakan. Oke, nah, tadi kan gini, ketika kita ngomong masalah akad murabah, Bapak sekalian ya, ada kalanya itu mereka berdalih waktu itu ya. Akad wakalah sebagai mewakili mereka untuk belanja ke toko yang ditunjuk. Ini akan mengangkat murabah ya, contoh ya. Ah. Nah ini mereka sering gini beralasan. Harusnya kan gini, kalau kita ngomong masalah jual beli, harusnya bank kan membelikan barang atau lembaga keuangan syariah koperasi membelikan barang dari toko yang ditunjuk karena dia kan akad murabah lebih syirok ya. Dia beli sendiri barang, ada petugas beli barang, maka barang itu dibawa lagi ke kantornya dia, baru diakad. Nah ini kan karena alasan mereka keterbatasan pegawai, ya, akhirnya mereka menggunakan akad wakalah untuk beli barang. Tapi sekali lagi tapi di sini ada kesalahan yang sangat-sangat fatal di mana perbankan syariah khususnya
yang bikin mereka awalnya jual beli syariah, dapat margin, akhirnya berubah jadi apa? Utang bank, utang piutang. Karena mereka nggak menyerahkan barang, tapi menyerahkan uang. Ini kita bahas sekarang. Oke, akad wakalah. Tadi yang saya sampaikan ya, pihak perbankan dulu itu beralasan mereka nggak punya pegawai, maka mereka melakukan akad wakalah. Sah kan Pak Uli? Sah, emang sah. Tapi jika dijual beli syariatnya, akad wakalah ini penempatannya nggak benar, maka perbankan otomatis dia nggak dapat margin, dia malah dapat bunga. Karena apa? Dia nggak nyerahkan barang, tapi dia nyerahkan uang. Oke, kita kembali lagi ya. Akad wakalah. Apa itu akad wakalah, Bu sekalian, teman sekalian ya? Akad wakalah secara bahasa artinya apa? Altafid atau menyerahkan ya, menguasakan. Jadi istilahnya itu melimpahkan sesuatu yang dimiliki untuk dilakukan yang lain pada yang oh, apa istilahnya Pak Anda ya? Mendelegasikan ya, pendelegasian. Wakil. Wakalah itu Wakil. Iya, mendelegasikan, pendelegasian wakil. perwakilan, wakil, wakalah ya, intinya gitu. Nah, ini yang tadi jadi masalah. Kenapa akad wakalah yang salah di perbankan syariah waktu itu ya, waktu itu. Mungkin juga sekarang, Bapak Ibu sekalian ya, sering saya jumpai juga. Akad wakalah itu kan mewakilkan si bank atau mungkin koperasi karena dia alasannya nggak punya SDM untuk belanja di toko yang ditunjuk. Padahal mereka punya apa Pak Nanda? Ini nggak? Kita dulu sering yang ngobrol-ngobrol ya. Kami ini service excellence, service excellence. Bapak Ibu sebagai raja, kami ada apa? Kami melayani jenengan secara maksimal, service excellent. Kenapa kok masalah akad ini kok mereka nggak service excellent? Itu tadi loh. Sekali lagi alasannya apa? Males, aslinya gitu. Mereka males sehingga jadinya apa? Akadnya mereka batil, bukan akad syariah lagi ya. Nah ini contoh lagi nih. Akad murabahah lebih syurok dengan wakalah ya. Pihak nasabah atau pembiayaan tadi ya, datang ke bank, datang ke koperasi, dia pesan barang. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, seringkali mereka langsung diakad di depan. Mereka akad, dapat wakalah, Pak, tolong ya, contoh ya, saya bank Pak Nanda nasabah, Pak ini tolong belikan saya motor X-Max, kok X-Max lagi ya, kok mimpi saya ini, visi saya ke depan nih, kayaknya beli X-Max ini. Amin, amin ya Bang. Eh, Pak ini tolong belikan X-Max di toko dealer A. Oke, Pak Nanda, tak akad sekarang aja ya. Pokoknya saya tahunya, saya kemarin udah telepon dia harga sekian ya kayaknya ya Pak Nanda. Tapi ini bukan bukan akad lagi, ini cuma penawaran dok ya atau gimana? Oke Pak Nanda, kita deal ya. Kita akadkan, saya akad dengan jenengan, X-Max 1 juta. Tolong saya diwakili untuk beli X-Max ke dealer A. Makanya Pak Nanda setelah akad maka ada akad wakalah menyertai kemudian saya kasih uang ke Pak Nanda. Oh ya, setelah itu yang ketiga, Pak Nanda pergi ke toko dealer toko tadi, dealer motor tadi, idik idik idik, beli. Nah, setelah beli harusnya yang benar kan kembali ke bank dulu untuk diakadkan. Ini enggak, karena dia udah akad di awal, maka langsung dari dealer Pak Nanda pulang ke rumah naik motor Langsung langsung. Nah, ini yang bulan jadi bulan depan langsung nyicil, Pak. depannya langsung nyicil. Nah, ini ya, hati-hati ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini yang jadi satu masalah. Jika Bapak Ibu sekalian menjumpai lembaga keuangan syariah yang menerapkan kayak gini, jangan mau. Jangan mau. Kecuali ini yang akan kita bahas. Ini yang paling benar. Bukan paling benar, ini yang paling ini yang benar. Pertama, Pak Nanda pesan ke saya, Pak Oni belikan X-Max ya. Atau oke Pak Nanda. Karena ini Pak Nanda, mohon maaf. Sekali lagi, karena kami nggak ada tenaga untuk beli, maka jenengan tak kayak wakalah ya, wakil saya. Tolong jenengan pergi ke dealer A, kita kasih uang 1 juta, tolong beli di sana. Kemudian barangnya dikirim ke kantor ini ya, nanti kita akad. Ini yang benar. Pertama pesan dulu ke bank, bank ngasih wakalah. Nah ini si nasabah pergi ke dealer, beli, kemudian barangnya dikembali balik ke kantor bank. Setelah kantor bank baru diakad. Oke Pak Nanda ya, Pak Nanda ini akadnya motor, ini spesifikasinya tahun 2024, warna hitam, harga 1 juta. Saya marginnya 500.000, 1,5. Oke, deal, deal, baru akad. Dan Pak Nanda pulang ke rumah bawa motor. Ini yang paling benar. Dan benar, sorry, bukan paling, ini yang benar. Jadi insya Allah, saya lagi benang merahnya, ketika Bapak Ibu berakad murabahah dengan lembaga keuangan syariah yang didapat barang, bukan uang. Kalau ini apa yang ini dilihat Pak, Pak Nanda? Dapatnya barang kan, bukan uang. Walaupun
awalnya nggak diakad, akadnya Pak akad wakalah dulu ya, diwakili bank untuk beli di dealer, tapi terakhirnya apa? Pak Nanda tetap terima barang ya, bukan terima uang. Itu nggih? Oke, thank you. Wes, ada lagi pertanyaan mungkin Pak Priyo, Pak Romli mungkin tadi ya. Pak nambahkan Pak Ada Oni. yang mungkin bisa Iya Pak Oni. dalam? Saya sedikit nambahkan soal Apa wakalah tuh? ini. Oke, kalau Mm-mm. kalau di koperasi sebenarnya kan ada salah satu sumber daya yang kadang teman-teman lupa untuk memanfaatkan, ya anggota. Jadi kenapa sih anggota pembeli itu wakalahnya ya jangan anggota pembeli itu ya bisa diberdayakan. Gitu Pak Oni. Jadi misalnya Mm. anggota yang lain lah yang sedomisili itu yang jadi wakalahnya itu juga bisa. Itu satu. Itu satu Pak Mm-mm. Oni. Nah, Mm-mm. kemudian yang kedua mungkin yang tadi yang soal wah nggak ada pegawai ini ndak inilah. Sekarang sudah zamannya kan canggih toh Pak Oni. Kan eh, admin saya dulu transaksi mobil itu kadang dianya ndak perlu ke sana sudah telepon barang dikirim Pak. Gitu. Jadi Ha-ha. eh, Itu kan? jadi jadi menurut saya ndak relevan dengan alasan kalau teman-teman bank itu ndak punya pegawai gitu loh. Yang saya dengar 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 apa namanya ya sedikit-sedikit waktu itu sempat ada salah satu bank konvensional malahan ya. Saya ke mungkin Mm-mm. sedikit ini Pak apa nyuri-nyuri dengar target mereka masing-masing itu setiap bulan itu 2 miliar. Loh, Mm-mm. admin saya di kemarin Pak, terakhir Pak, admin saya kemarin itu di koperasi itu targetnya 1 M. Lah dia jual beli TMC sama Mm. jual beli rumah selesai loh. 1 bulan bisa 1 M lebih. Masya Jadi Allah. iya, jadi menurut saya sudah tidak relevan dengan oh kita tidak punya pegawai, lu targetnya 1 orang cuma 2 M kok, Pak. Gitu loh. Jadi wah, Mm-mm. itu malah enak malahan kalau jual beli kayak gitu malah menurut saya malah lebih simpel dibandingkan dengan harus ini harus itu. Wah, makanya kadang ya eh miris sih. Ya apa ya ya Allah kita Mm-mm. ketika kita menjelaskan ke teman-teman yang yang masih di ini menganggapnya ini ribet enggak ini malah simpel malah menurut saya kita awal ini ya malah tinggal order Mm. dan mungkin kalau dengan dealer-dealer kan mungkin bisa bikin MOU kerjasama jadi kan enak nanti ketika apa Betul. eh, Nah, itu betul. yang enggak di ini sama teman-teman jadi ketika dealer tertentu beli Pak dikirim Pak langsung ke Takobut ke pembelinya nanti kita akad di sana nah itu simpel sudah selesai sebenarnya gitu. Atau Masya misalnya, Allah. iya, misalnya koperasinya punya lahan parkir yang luas ya sudah taruh di koperasi dulu. Terus nanti besok beliaunya datang ke kantor, nah, langsung kita akad selesai. Oh iya, Takoput. Kayaknya saya lupa ngasih itu ya Pak Nanda ya. Serah Ada yang terima Pak. kelewatan deh, kayaknya Takoput. Ya enggak apa-apa. Setahu saya udah tak isikan. Oh, lupa nggak tak masukkan sini ya. Oke, Takoput dari kelewatan ya. Oke, makasih Pak Nanda. Diingatkan oh, kata Ya, Takoput. Serah terima. Ini bagus sekalian ya. Jadi kan syaratnya tadi kan apa? Barang bisa diserah terimakan. Nah, di sini boleh diwakilkan akad wakalah tadi ya. Kalau saya kan kayak kapan hari yang saya jualan apa material ke mana kontraktor boleh. Nah, tak kebut ini Bapak Ibu sekalian bisa dilaksanakan ketika di tengah jalan. Contoh, paling kelingan Pak Nanda dibilang ya. Contoh gini, Pak Nanda kan itu karena dia nggak langsung datang ke dealer, maka dia minta tolong dealer ngirim barang ya Pak Nanda ya. Barang ke rumah si nasabah karena dia oke Pak nanti kita akadnya di rumah jenengan oke gak ada masalah ya gitu loh. Nah ada beberapa macam ya cara takobut yang tanda kutip tidak menyalahi syariat. Yang pertama kan syarat sahnya kan memang harus serah terima ya. Saya penjual menyerahkan barang ke pembeli. Ada pertama akadnya itu di luar toko atau dealer itu boleh Pak Nanda. Ya teman sekalian ya. Pertama betul, itu atau betul Pak. kedua cara kedua di tengah jalan dicegat. Jadi gini, semisal dealernya itu di selisih 5 kilo ya dari rumah si pembelinya ya, si nasabah pembiayaan ya. Contoh, kalau Sidoarjo itu Pucang sama mana ya? Sama alun-alun ya. Di tengah-tengah ada SD Pucang 3, weh, gilingan pada zaman SD ya. Lah, di Pucang satu itu kan si dealer di alun-alun itu rumah si pembeli. Labang ini di tengah-tengah Yosudarso. Maka dia nyegat karena dia timbang soro-soro ke toko A. Pokoknya intinya keluar dari toko A di akad itu boleh. Yang nggak boleh itu ketika akad di tempat
penjualnya, oh tempat-tempat barang itu dikulak itu yang dilarang secara agama. Nanti saya lupa ya nyentumkan dalil pelarangannya ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya, saya lupa, mohon maaf mungkin nggak urut ya, mohon maaf. Intinya gitu. Jadi larangannya tuh ketika dia di tempat kulak, tempat yang dituju, maka itu nggak boleh diakatkan. Kecuali kalau itu baru sudah dikeluarkan atau keluar dari area atau lokasi si tempat kulak, contoh dari dealer tadi, maka dia boleh diakatkan dengan pihak pembeli atau nasabah pembiayaan atau dicegat tengah jalan. Tadi ya nyegat antara Pucang satu hingga Pucang alun-alun kan ada Pucang tiga ya. Akhirnya ditelepon sama Pak Nanda selaku koperasinya. Mas dealer, ini jangan nyampe mana? Ini saya nyampe itu Pak Nanda, kemungkinan saya menjelang ke itu ya, ke mana rumah pembelinya. Oke, gini aja wis. Saya tak kita ketemuan aja mana dengan pihak pembeli karena pembelinya kayaknya dia juga biar nggak terlalu jauh dan pindah segera dapat motor, maka dia janji ketemuan di tengah jalan. Itu boleh, nggak ada masalah. Akadnya di tengah jalan, di tengah perjalanan, bukan di tengah jalan, di tengah perjalanan boleh. Atau yang ketiga, diakatkan di rumah pembeli dengan syarat barangnya nggak boleh di unboxing. Nah itu Betul, betul, tanda kutip nggak boleh digunakan dulu. Gitu ya Pak Nanda ya. Jadi betul, Pak. dealer ngirim lagi ngirim barangnya tuh setelah itu Pak Nanda ya. Lagi kan Pak Nanda kan telepon ya. Tolong dikirim barangnya ke rumah si mana si nasabah pembelian karena saya akan melakukan akad di tempat nasabah pembiayaan. Oke. Sama dealer dikirim barang nyampe rumahnya si nasabah. Tapi nasabah ditelepon dulu. Pak, tolong barangnya ini jangan dicoba dulu. Barangnya kan masih plastikan, masih di kerdusan. Contoh gitu ya, contoh masih kerdusan. Tolong jangan di unboxing dulu, tolong jangan digunakan dulu. Itu yang syaratnya. Nah, setelah barang nyampe di rumahnya si nasabah pembiayaan, maka Pak Nanda selaku lembaga pemasaran datang ke sana. Oke Pak ya, kita akad di sini ya. Itu boleh, nggak ada masalah. Itu yang Pak Nanda ya, Ya, takutnya seperti itu betul, ya, teman betul, sekalian. Pak, betul. Ada Eh, lagi s- pertanyaan mungkin? ini Pak sedikit tambahan juga kalau soal takobut yang kita pernah dapati dulu itu pernah kita itu Saya izin eh, live dulu, Pak. oh Nah, ya Pak Priyo, ada oke. ini, ada tamu. Oh siap-siap Pak Priyo, oke. Eh, Terima ya, ya, kasih atas ya, ya, masukannya Pak Priyo. ya, ya. Insya Sama-sama, Allah. Pak. Mudah-mudahan So, suatu saat bisa ini sharing. silaturahmi, oke, siap Pak Priyo. Kita Ya, sangat terima kasih banget Pak Priyo sebagai peserta apa namanya peserta rutin, Masya Allah. Oke, ya, siap. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nambahkan yang tadi Pak. Oh nih, jadi case kita pernah itu beli barangnya itu impor karena kodarullah barangnya tidak ada di Indonesia ya. Nah ternyata eh, barang itu masih ada yang tertahan di bea cukai ini. Hmm. Nah, jadi masih tertahan karena suatu alasan yang sebenarnya kita juga nggak paham. Tapi karena barang itu mau dipakai sama pembeli, kita tanya dulu ke Ustadz Pembina, Ustadz ini gimana? Sebenarnya kalau nilai barangnya itu 90% sudah ada di sini, tapi kalau nanti kita berkali-kali akad kan kasihan juga beliaunya karena yang beli juga dari luar kota, Pak. Gitu. Hmm. Jadi dengan syarat ke beliau kemarin dengan syarat bahwa memang benar-benar barang itu memang benar-benar ditahan di sana, nilai nominalnya juga jelas. Yang ada dulu ya nggak apa-apa langsung dijadikan satu akad, nanti itu langsung harus dikirim ke beliaunya, gitu Pak, waktu itu. Karena memang apa namanya case-nya kan barangnya sedang ketahan gitu loh. Dan sedangkan yang beli sedang ini. Jadi sebenarnya itu tergantung case-nya juga dilihat. Tapi kalau secara nggak ada case yang lain ya insya Allah kita selalu kayak gitu di koperasi yang kemarin kita Ya. jalani Pak Nge ya. Jadi pasti akan ada takobut dulu jelas barang. Bahkan barang itu pernah em, Honda Honda Brio waktu itu Pak 2019 itu sebulan itu parkir di kantor karena yang beli itu kerja di Pertamina Balikpapan nunggu beliaunya balik dulu baru Oh, angkat. Masya Allah. Jadi jadi ngendon di situ dulu jadi jadi malah jadi kayak apa display barang. Masya Allah. Iya, jadi Tapi kan sebelum takut kan masih tanggung jawabnya si penjual ya, Pak Nanda ya. ya masih tanggung jawabnya koperasi. Makanya dari situ Hmm. ketika melihat itu pengurus lu kok sih di sini ya yang diangkat nah itu jadi kita juga ngejar beliaunya. Akhirnya waktu itu akad sama wakalanya istrinya beliau, Pak. Jadi Oh, istrinya di mewakili Surabaya. beliau yang gitu ya. Betul. Jadi kita kita kondisi walaupun sebenarnya beliaunya sudah tahu kondisi mobilnya karena dealernya dan stoknya beliaunya yang pilih sendiri gitu. Nah, itu juga salah satu juga Pak. Jadi
untuk mempersingkat, kalau di koperasi saya yang lama dulu, biasanya kalau barang-barang seperti mobil atau rumah atau mungkin beberapa motor itu kan teman-teman calon pembeli itu kan sebenarnya sudah punya referensi sendiri Pak Oni. Nah, Jadi bisa dua pilihan, teman-teman admin yang carikan atau kalau mau cepet mereka juga cari mana yang cocok, itu kita minta nomor teleponnya, kita minta ini, kita hubungi Pak, kita mau beli, ini ada yang mau beli lewat koperasi kita, selesai Pak hmm. gitu. Jadi kita beli kayak gini, cita-citanya Pak Oni expect, kalau saya pengennya beli mungkin Sirion atau ini Pak, apa namanya, Splash lah. Amin ya, jadi apa namanya, soalnya anak masih kecil-kecil, kalau terlalu besar agak repot, rumahnya juga Hmm. kodor di jalan agak sempit. Jadi Hmm. jadi cari dulu Pak, cari dulu, kita cari dulu, apa, pembeli cari dulu, cocok, dia baru info ke kita hubungi dealernya, sudah oke kita cek, apa, kayak misalnya mobil kita buka BPKB, nomor mesinnya dan ininya kita cek. Kadang kalau eh, di tempat yang masih bisa dijangkau dan kita masih ada montir, kita cek dulu barangnya Pak, sama pakai montir eksternal. Jadi kita minta tolong Pak. Jadi beliaunya sudah rekanan sama kita, beliaunya cek dulu. Nah, kan biar 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 kondisi barangnya yang kita jual kan juga bagus toh Pak, kan gitu. Jadi berarti kan service excellent harusnya ini Pak ya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi Malah ngelebang malah ya. ya iya Pak, malah malah memang effort. Memang kita harus akui, memang kita effort. Malah kita dulu jual beli jual beli rumah Pak. Yang lucu SHGB, Masya Allah SHGB, ternyata SHGB-nya itu diwariskan ke 4 orang Aduh, keluarganya. subhanallah. Iya, 4 orang itu dengan kondisi yang bermacam-macam Pak. Kodarullah ada yang baru meninggal, beliaunya salah satu itu posisi anaknya itu di Jakarta, satunya di Surabaya, satunya ternyata baru cerai. Waduh, itu bingung balik namanya seperti itu. Tapi alhamdulillah jalan Pak, alhamdulillah jalan. Alhamdulillah sertifikatnya sudah atas nama pembeli. Jadi ya seperti itu, apa namanya, ya, ya malah lebih lebih ini, malah lebih 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 ini lebih service excellent daripada bank. Nah, ini salah satu klien saya juga ada yang Pak Oni habis kena utang bank juga, ketika waktu apa di marketingin manis, sekarang waktu beliaunya agak sedikit macet, wah bahasanya nggak karu-karuan yang Ya, itulah bahasa perbankan Kak. Dan juga gitu Pak. Waktu masih cantik-cantiknya ditawari kredit, saat iya udah buruk rupa dilelang. Itu kan gitu memang ya, jalannya bank. oke, jadi memang Saya pernah ngalami seperti juga ya, debt collector ya saja debt collector tadi, debt collector, kora-kora ya itu tadi mau nggak mau hati apa wajah gorila tapi hati Hello Kitty ya, kayak gitu kan. Karena tugas ya gitu ya. ya. Jadi Pak, kalau saya sedikit ini, kalau dulu teman-teman di penagihan itu wajahnya nggak pernah ceria, pasti kumus, pasti Kumus-kumus. kumus-kumus ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin saya tunggu 1 atau 2 menit dulu. Mungkin ada experience yang bisa di-sharing Pak, kalau soal ini murabah Oh atau ya, sekali lagi mungkin penegasan saya ya Pak Nanda ya. Jadi gini Bapak sekalian ya, kenapa akad murabaha ini jadi suatu concern kami ya. Kenapa milih materi itu hari ini ya? Pertama tadi itu ya. Seringkali teman-teman itu menganggap, sekali lagi ya, teman-teman menganggap kalau udah ambil-ambil syariah maka akadnya sesuai dengan syariah. Padahal kalau kita teliti sendiri tadi ya, Kak, tadi ya, masalah KPR ternyata ada klausul yang denda yang dimana notabene kita dendang lelang kan memang dilarang di agama ya, karena itu akad batil. Nah, itu pertama itu. Yang tolong sekali lagi, jika teman-teman sekalian memang mau berakad dengan lembaga keuangan syariah, pertama baca akadnya. Kalau emang ada tetap ada sita denda lelang, maka mundur alon-alon. Jika mundur alon, langsung tolak aja, nggak mau usah berakad dengan lembaga keuangan dimaksud. Pertama itu. Yang kedua, eh, masalah serah terima tadi ya. Bapak Ibu sekalian, teman sekalian kan jangan berakad dengan lembaga keuangan syariah. Yang jangan terima itu ketika akad murabah adalah berupa barang, bukan berupa uang. Kalau mereka nyerahkan uang tadi ya, kayak yang tadi yang apa akad yang murah bahasa tadi ya, nyerahkan uang, akad duluan, ada wakalah sebagainya itu maka yang mereka dapat sebenarnya adalah riba, bukan akad, bukan margin yang sesuai dengan disyariatkan. Tadi ya, intinya benang merahnya
ada penjual, ada pembeli. Terus berikutnya ada barang yang diserah terimakan, bukan berupa uang untuk yang serah terima. Itu aja ya Pak Nanda ya. Siap. Makanya kenapa kemarin kita gregetan banget sampai ada yang ngeyel ya. Maka saya sempat sampaikan ada orang yang ngeyel. Ih bener Pak Oni. Iya tolonglah teman-teman kami yang di Bank Syariah itu kebanyakan masih ngeyel masalah wakalah tadi yang saya sepakat terakhir tadi ya. Hati-hati ya tuh, teman sekalian ya. Oh ya Ya. sekali lagi Pak Nanda hak khiar. Mohon maaf ya. Solusi ini kayak ada yang teman-teman KSPPS ya. Satu mungkin saya spill aja ya. Kita kan kemarin tadi kan sempat nyampaikan ya, ada istilahnya hak khiar ya, hak untuk yang menuntut atau hak untuk tidak meneruskan akad atau pembatalan akad ya, bukan hak ikhlas ya, tidak meneruskan akad. Itu sebenarnya itu ada solusinya. Contoh gini contohnya, kalau jenengan pihak koperasi harusnya MOU dulu, kayak sampaikan ada ya, MOU dengan pihak dealer, MOU. Pertama itu, yang kedua ada klausul bahwa pembayarannya. Ini ngomong bank ya, ngomong bank syariah atau mungkin ini ngomong yang ini ngomong bank aja Pak Nanda ya. Karena bank syariah kan memang dia nggak bisa apa nggak mau melakukan akad nggak mau melakukan hak khiar. Oke, bank MOU dengan dealer, contoh gitu, dealer motor. Di dalam MOU-nya bank itu mensyaratkan bahwa untuk pembayarannya harus lewat rekening bank, rekening bank tempat dia berada. Contoh bank A sama dealer B. Oke, dealer B kita MOU. Kita nanti jika ada pembeli motor, maka saya akan beli motornya ke dealer B. Oke, setuju Pak, setuju Bank A. Tapi dengan syarat dealer B harus buka rekening di tempat Bank A. Kan kalau tadi kan syarat fatwa murabah kan fatwa biasanya kan bank harus memiliki secara sempurna, memiliki dulu barangnya. Oke, itu untuk mitigasi ya Pak Nanda ya. Oke, oke akad satu akad ya dengan MOU dengan PTA datang nasabah. Kan dia harus beli dulu kan karena dia menghindari jangan sampai karena dia tetap memakai hak khiar maka si bank ngomong ke dealer B tadi, dealer B ini ada yang mau beli ya, oke kita tak akad ya tak bayar dulu ya ke sampean ya, tak masukkan rekening sampean di bank A di bank saya, oke berapa 1 juta, oke deal lunas ya. Kalau lunas, maka konsekuensinya kalau akan merubah jual beli ada perpindahan hak milik. Maka pihak bank berhak menjual ke pihak nasabah tadi ya, pembiayaan. Oke, ini barang udah saya beli, barang udah saya terima barang udah dikirim dealer A ke kantor bank A. Sorry, bank sudah dealer B sudah mengirim barang motornya ke bank A, maka kita akadkan ya. Nah, qadarullah ternyata pihak nasabah membatalkan sepihak. Enggak Pak, ternyata uang saya nggak cukup untuk uang bayar uang muka maupun saya ada keperluan lain ternyata saya nggak butuh ini ternyata istri saya nggak setuju kalau kan saya mau beli motor di pihak bank A, oke nah tadi kan ya uang udah masuk ke mana ke rekening si mana si dealer B yang di bank A tadi dengan tadi ya tambahan ya bahwa jika ada pembatalan maka uangnya didapat kembali atau mungkin istilahnya apa Pak Nanda diblokir ya. Ya. Kalau dia akadnya jalan, tetap lanjut, hak khiarnya nggak dipakai, maka blokirnya dibuka di rekening bank A. Tapi Ya. jika dia klausulnya tadi si nasabah nggak jadi beli di bank A, maka klausul diaktifkan bahwa dia mengembalikan atau menarik kembali uang dan barang dikembalikan ke dealer B. Itu Ya, dewan Anda ya? ya. Jadi kan akhirnya kan sebenarnya banknya juga punya hak kiar ke dealernya kan sebenarnya Pak, gitu loh. Betul, nggak ada masalah. Nggak ada Hak khiar kan tetap masalah. dua-duanya tetap bisa jalankan Iya, gitu loh. sudah Itu yang dijalankan sebenarnya. namanya ditakutkan sama teman bank-bank syariah, Pak Nanda. Iya, Ribet soalnya kayak gitu. iya, Padahal model di model apa di blokir itu juga satu solusi biar mereka juga nggak iya. kehilangan uang. Karena Sebenarnya, wis dibayar tunai itu kan, kadang iya, dibayar tunai ternyata nggak jadi. Dia kan bingung jualnya ke orang lain, ya itu kan. iya. Padahal Itu ya. secara, ya Pak, secara praktek, ya tadi yang saya bilang dari sekian 350 akad selama saya megang itu enggak pernah ada yang enggak jadi beli, alhamdulillah Pak. Jadi sebenarnya ketakutan yang apa namanya, yang Berlebihan ya. ya berlebihan yang enggak beralasan sebenarnya. Jadi, nah ini kan kalau kita bahas sedikit akad murabahah, saya juga ingin menginformasikan ke teman-teman bahwa insya Allah ini kan sudah, mungkin ada teman-teman yang tanya ini, wah ini teori tok, ini gimana nanti kalau
apa namanya prakteknya, terus kemudian gimana ini perlakuan akuntansinya. Nah, insya Allah saya sama Pak Oni mungkin eh, nanti gantian, saya sebagai narasumber, Pak Oni sebagai moderator juga. Jadi insya Hmm. Allah kita insya Allah di apa namanya saya izin share Pak Oni J. Di Selasa 15 Oktober kita akan bahas soal akuntansi muraba. SAK 402 kalau yang sekarang. Kalau dulu 102 Pak. Jadi gimana sih akuntansinya ini? Akuntansinya akuntansi di koperasi soal muraba ini. Jadi insya Allah hari Selasa kita eh, kalau ada yang mau ikut monggo dari hari Selasa 15 Oktober 2024 jam 9 sampai jam 1 siang 4 jam itu langsung mungkin teori sedikit Pak Oni. Jadi kita mungkin langsung ke case-nya karena teori Bahas sebenarnya ya. ya teori kan sebenarnya sudah dibahas di sini ya. Mungkin sedikit sedikit prolog soal murabahnya di SAK 402 itu pengertiannya dan lain-lainnya gimana. Hmm. Nah, Termasuk di tadi situ ya urbunnya seperti apa, ya, domestiknya nggih. seperti apa. Namanya dia seperti apa, walaupun seperti apa. Nah, investasinya untuk ini, untuk 5 pendaftar pertama free. Jadi, monggo nanti insya Allah akan saya share di grup semua bisa akuntansi. Kemudian early bird-nya 75.000 30 September sampai 30 September, yang normal 150.000. Jadi, mungkin pertanyaan benefitnya apa ya? Insya Allah nanti ada e-sertifikat Pak Oni ya dari Hmm. teman-teman Tata Semesta Niaga bahwa ini sertifikatnya juga terdaftar di OSS pemerintahan Pak ya. Jadi Juga legal. Insya sudah Allah bisa legal. dipakai untuk cari kerja atau mungkin apa ya, Ya, tambah referensi nanti ya ke depannya. siap. Oke. Kemudian yang Hmm. kedua materinya yang pastinya. Yang ketiga insya Allah link Zoominarnya. Jadi Zoominarnya juga nanti bisa diakses sama teman-teman sebagai pengingat kembali. Jadi mungkin ini yang akan kami informasikan. Jadi ini nanti sudah kami praktekkan, sudah Pak Oni praktekkan di klien-kliennya, juga sudah saya praktekkan juga di apa namanya di koperasi yang kemarin saya pegang juga. Dan ini Qadarullah, alhamdulillah ini juga mungkin Pak Oni juga sebelum saya tutup kita sharing-sharing kemarin ini alhamdulillah sudah diterapkan di apa namanya secara digitalisasi, jadi secara accountingnya itu sudah otomatis di tempat saya yang kemarin. Jadi ya sudah alhamdulillah sudah teruji, sudah apa namanya kalau bahasanya apa namanya Pak Oni ngitung marginnya itu sudah otomatis ya Pak Oni ya nggak perlu ngitung manual. Wah saya nggak bayangkan dulu aja waktu akuntansinya manual itu wah masya Allah. Ya. Apa 40 jual beli kredit aja sudah pusing ini hitung marginnya ini yang masuk berapa gitu Pak Oni. Nji, mungkin itu terima kasih atas atensinya hari ini. Insya Allah seperti biasa materi yang tadi dari Pak Oni share bisa bisa diakses di link kami, LinkedIn kami, link.id kami. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Oni. Nggih. Terima kasih Pak Jazakallah Nanda. khair. Nggih, insya Allah kita Assalamualaikum. akan ketemu lagi. Jadi buat teman-teman yang memang ingin belajar soal akuntansinya, akad yang tadi kita bahas, murabah atau jual beli kredit ini, monggo bisa juga ikut. Dan saya sampaikan juga ini free untuk 5 pendaftar pertama. Oke, Pak Oni ya, monggo nanti bisa di-share juga. Jadi untuk alert bid-nya sampai tanggal di akhir bulan ini sekitar sebesar 75.000. Insya Allah seperti itu. Oke, sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Pak Oni atas waktunya. Jazakumullah Oke, khair Pak untuk Nanda dan pesertanya. sekalian. Oke, Mohon saya izin. tutup. Oke, terima kasih Pak Oni. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin tutup. Waalaikumsalam. Oke.